Seorang miliuner yang terburu-buru masuk ke gedung tempat ia akan menandatangani kontrak terbesar dalam hidupnya. Tiba-tiba seorang gadis miskin menghentikannya dan berteriak, "Jangan masuk ke lift itu." Ia ragu sejenak, tetapi beberapa detik kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang di sana. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Langit Jakarta berkilau di pagi hari. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari yang bersinar terang. Di antara kemewahan itu, berdiri megah Gedung Mutiara Nusantara, salah satu menara tertinggi di kawasan bisnis Jakarta yang menjadi simbol kesuksesan ekonomi ibu kota. Bapak Raden Wibowo Sugiharto, CEO Nusantara Group, melangkah dengan tergesa-gesa memasuki lobi gedung. Usia 55 tahun tidak melunturkan kewibawaannya. Rambutnya yang mulai beruban tertata rapi, jas hitam mahalnya tidak berkerut sedikit pun. Wajahnya yang keras jarang tersenyum, matanya tajam menatap ke depan, tangannya menggenggam erat tas kulit mewah berisi dokumen-dokumen penting. "Selamat pagi, Pak Raden," sapa petugas keamanan dengan hormat. Raden hanya mengangguk singkat tanpa membalas. Pikirannya terfokus pada pertemuan pagi ini, kesepakatan senilai triliunan rupiah dengan investor dari Singapura yang akan mengubah perusahaannya menjadi konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Langkahnya terhenti tiba-tiba ketika seorang anak perempuan kecil berlari ke arahnya dan menghadang jalannya menuju lift. Gadis kecil itu, mungkin berusia sekitar 12 tahun, mengenakan pakaian lusuh dan tampak tidak terawat. Rambutnya yang hitam dan panjang terlihat kusut dan sepatu kainnya sudah berlubang di beberapa bagian. "Tolong, Pak, jangan masuk lift itu!" teriaknya dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Raden menatapnya dengan kesal. "Minggir, nak, aku sedang terburu-buru." Gadis itu tidak bergeming. "Saya mohon, Pak, saya mendengar dua teknisi berbicara tentang kabel lift yang retak. Pak, ini berbahaya." Omong kosong. Raden mencoba menerobos, tapi gadis itu tidak menyerah. "Kalau Bapak tidak percaya, tunggulah sebentar. Pakai lift lain saja, Pak, saya mohon." Air mata mulai menggenang di mata gadis kecil itu. Petugas keamanan mendekat. "Ada apa ini?" "Singkirkan anak ini," perintah Raden dengan dingin. Namun ketika Raden melangkah maju, gadis kecil itu tiba-tiba menarik tas kerjanya dengan kuat. Raden terkejut dan secara refleks melepaskan pegangan. Dokumen-dokumennya jatuh berserakan di lantai lobi yang mengkilap. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya marah. Belum sempat ia memungut berkas-berkasnya, terdengar suara dentuman keras yang mengguncang seluruh gedung. Lift yang hendak dinaikinya tadi jatuh bebas ke bawah. Semua orang di lobi terpaku dengan wajah pucat. Raden merasakan darahnya seolah membeku. Jika bukan karena gadis kecil itu, dia sekarang, "Ya Tuhan," bisiknya dengan suara bergetar. Dalam sekejap, lobi gedung menjadi kacau. Orang-orang berlarian panik, petugas keamanan sibuk berbicara melalui radio, dan alarm darurat berbunyi nyaring. Tapi Raden hanya berdiri diam, menatap pintu lift yang sekarang tertutup dengan lampu panel yang padam sepenuhnya. Gadis kecil itu masih di sampingnya, membantu memunguti kertas-kertas yang berserakan. "Maaf, Pak, saya terpaksa melakukannya," katanya dengan suara pelan. Tangan Raden gemetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, topeng ketidakpeduliannya retak. Dia memandang gadis kecil itu. Benar-benar memandangnya untuk pertama kali. "Siapa namamu?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak dikenalinya sendiri. "Ayu Sekar, Pak," jawab gadis itu sambil menyerahkan berkas-berkas yang telah ia kumpulkan. "Bagaimana kau bisa tahu tentang lift itu?" "Saya sering berada di sekitar gedung ini, Pak. Tadi pagi saya tidak sengaja mendengar dua teknisi berbicara dengan panik tentang kabel yang hampir putus." Seorang pria berseragam security menghampiri mereka. "Pak Raden, semua orang diminta untuk segera meninggalkan gedung. Prosedur evakuasi darurat." Raden mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari Ayu. "Aku berhutang nyawa padamu," ucapnya. Ayu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa terlalu dewasa untuk usianya. "Saya senang Bapak selamat." Ketika mereka keluar dari gedung, Raden melihat Ayu hendak menyelinap pergi di tengah kerumunan. "Tunggu," panggilnya. "Mau kemana kau?" "Saya harus mencari ibu, Pak. Dia pasti khawatir." "Di mana ibumu?"
Ayu menunjuk ke arah taman kecil di seberang jalan. Kami biasanya di sana, Pak. Kening Raden berkerut. Maksudmu kalian tinggal di taman itu? Ayu mengangguk perlahan. Raden merasakan sesuatu yang asing di dadanya, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Rasa bersalah, simpati. Aku ingin bertemu ibumu, kata Raden tiba-tiba. Telepon genggamnya berdering. Nama sekretarisnya muncul di layar. Raden mematikan teleponnya tanpa menjawab. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ayu terlihat ragu. Tapi, bukankah Bapak ada pertemuan penting? Raden terdiam. Bagaimana gadis ini tahu tentang pertemuannya? Itu bisa menunggu, jawabnya. Terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Mereka menyeberang jalan menuju taman kecil yang terletak di antara gedung-gedung tinggi. Di sudut taman, di bawah pohon beringin tua, seorang wanita sedang duduk di atas kardus bekas. Tampak cemas memandang ke arah gedung. "Ibu," panggil Ayu. Wanita itu menoleh dan wajahnya berubah lega melihat Ayu. Tetapi ketika pandangannya beralih ke Raden, matanya melebar campuran terkejut dan takut. "Ayu, kenapa engkau membawa..." Suara wanita itu terputus, matanya terpaku pada Raden. Raden pun menatapnya dengan keheranan. Ada sesuatu yang familiar dari wajah wanita itu, meskipun kini tampak lebih tua dan lelah. Rambutnya yang hitam kini diselingi uban, pipinya cekung, tapi mata itu sama. "Ratih?" bisik Raden tidak percaya. "Ratih Kusumawati?" Wanita itu menelan ludah dengan sulit lalu mengangguk perlahan. "Sudah lama sekali Pak Raden." Dunia Raden seakan berputar. Ratih Kusumawati adalah asisten rumah tangga yang merawatnya sejak kecil, yang sudah seperti ibu kedua baginya setelah ibunya meninggal. Ratih yang dengan sabar mengurus rumah besar keluarganya, yang selalu ada untuknya, yang mengajarkannya membaca, yang memeluknya saat ia bermimpi buruk. Ratih yang ia pecat begitu saja 10 tahun lalu, ketika ia mengambil alih perusahaan keluarga dan ingin memperbarui segalanya, termasuk staf rumah tangga. "Ibu kenal dengan bapak ini?" tanya Ayu heran. Ratih tersenyum lemah. Dulu ibu bekerja di rumahnya, Ayu." Raden merasakan dadanya sesak. 10 tahun lalu, ia bahkan tidak memberikan pesangon yang layak untuk Ratih. Tidak mengucapkan terima kasih. Tidak menanyakan kemana ia akan pergi. Tidak peduli sama sekali. Dan sekarang, wanita yang pernah merawatnya dengan penuh kasih sayang itu tinggal di taman dengan seorang anak yang baru saja menyelamatkan nyawanya. "Ratih, aku..." Raden kehilangan kata-kata, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam rapat-rapat pentingnya. "Tidak apa-apa, Pak Raden. Semua orang punya pilihan hidup," kata Ratih dengan suara lembut yang masih diingatnya. "Ibu, tadi hampir saja terjadi kecelakaan di gedung itu," seru Ayu mengalihkan perhatian. "Lift yang mau dinaiki Pak Raden jatuh." Wajah Ratih berubah pucat. "Ya Tuhan, apa Bapak baik-baik saja?" Raden mengangguk pelan. "Berkat putrimu. Dia menyelamatkan nyawaku." "Saya hanya kebetulan mendengar para teknisi berbicara, Bu," kata Ayu merendah. Raden menatap kedua perempuan itu bergantian. Seorang ibu yang pernah ia anggap sebagai keluarga, dan kini hidup dalam kemiskinan, dan seorang gadis kecil yang telah menyelamatkan hidupnya. Gadis yang seharusnya berada di sekolah, bukan berkeliaran di jalanan. "Kenapa kalian tinggal di sini?" tanya Raden akhirnya. "Apa yang terjadi setelah kau meninggalkan rumahku?" Ratih menghela napas. "Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, Pak Raden. Saya bekerja di beberapa rumah, tapi kemudian sakit untuk waktu yang lama. Tabungan habis untuk berobat. Lalu kami kehilangan tempat tinggal 6 bulan lalu. Tapi kami tidak apa-apa, Pak," tambah Ayu dengan senyum cerah yang kontras dengan kondisinya. "Orang-orang di sekitar sini baik. Pak Darmo, petugas keamanan, sering memberi kami makanan. Ibu Siti dari warung sering memberi saya pekerjaan kecil." Raden merasakan sesuatu yang aneh di matanya. Air mata? Kapan terakhir kali ia menangis? Mungkin 20 tahun lalu saat pemakaman ayahnya. Teleponnya berdering lagi. Kali ini dari investor Singapura. Raden menatap layar telepon, lalu pada Ratih dan Ayu. Keputusan yang ia ambil selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mematikan teleponnya, lalu berlutut agar sejajar dengan Ayu. "Aku ingin berterima kasih padamu dengan benar, dan
Aku ingin menebus kesalahanku pada ibumu. Bisakah kalian ikut denganku? Ayu memandang ibunya mencari persetujuan. Ratih tampak ragu, tapi ada sesuatu di mata Raden, ketulusan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, yang membuatnya mengangguk perlahan. "Kemana Pak Raden?" tanya Ratih. Raden tersenyum, mungkin senyuman pertamanya setelah bertahun-tahun. "Pulang, kita pulang." Sementara mereka berjalan menuju mobil Raden yang terparkir di kejauhan, ponselnya terus berdering. Investor Singapura, sekretarisnya, anggota Dewan Direksi, semua mencarinya untuk pertemuan yang seharusnya menjadi puncak karirnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pengusaha, Raden Wibowo Sugiharto memilih untuk tidak menjawab. Mobil mewah Raden meluncur mulus membelah kemacetan Jakarta. Di kursi belakang, Ayu menatap takjub interior kendaraan yang mungkin harganya setara dengan biaya hidup mereka selama bertahun-tahun. Jari-jarinya yang kecil menyentuh permukaan kulit jok dengan hati-hati, seolah takut mengotorinya. "Ini pertama kalinya Ayu naik mobil sebagus ini, Bu," bisiknya pada Ratih yang duduk di sampingnya. Ratih hanya tersenyum lemah. Matanya sesekali melirik Raden yang fokus menyetir di depan. 10 tahun telah mengubah banyak hal, tapi tidak kekayaan mantan majikannya itu. Justru sebaliknya, Raden tampak semakin sukses. "Kita akan ke rumahku di Menteng," kata Raden memecah keheningan. "Kalian bisa membersihkan diri dan beristirahat di sana." "Tidak perlu repot-repot, Pak Raden," jawab Ratih sopan. "Cukup antarkan kami kembali ke taman nanti sore." Raden menatap Ratih melalui kaca spion. "Aku berhutang nyawa pada anakmu, Ratih. Dan aku ingin memperbaiki kesalahanku padamu." Perjalanan berlanjut dalam keheningan yang canggung. Ayu sibuk memandangi gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Sesekali ia tersenyum pada pengendara lain yang menatap heran ke arah mereka. Kontras antara kemewahan mobil dan penampilannya yang lusuh pasti menarik perhatian. 40 menit kemudian, mobil Raden memasuki kawasan elit Menteng. Pohon-pohon rindang berjajar di sepanjang jalan, rumah-rumah mewah berdiri megah dengan halaman luas dan pagar tinggi. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah bergaya kolonial modern yang dikelilingi tembok tinggi. "Kita sudah sampai," kata Raden, sambil menekan remote untuk membuka gerbang otomatis. Mata Ayu melebar melihat rumah besar di hadapannya. "Bu, rumahnya seperti istana," bisiknya. Saat mobil memasuki halaman, seorang pria parubaya bergegas menghampiri. "Selamat siang, Pak Raden. Kami khawatir karena Bapak tidak bisa dihubungi. Nona Dian dari kantor sudah menelepon berkali-kali." "Nanti saja, Pak Hadi," potong Raden. "Tolong siapkan kamar tamu terbaik untuk tamu-tamu istimewa kita." Pak Hadi, kepala pelayan rumah Raden, menatap Ratih dan Ayu dengan bingung, tapi kemudian matanya melebar. "Bu Ratih, Anda Bu Ratih?" Ratih tersenyum kecil. "Halo Pak Hadi, lama tidak berjumpa." "Ya ampun, sudah berapa tahun? 8, 10? Pak Hadi beralih menatap Ayu. "Dan ini anakku, Ayu," jawab Ratih. Raden menepuk bahu Pak Hadi. "Mereka akan tinggal di sini untuk sementara. Tolong suruh Ibu Tuti menyiapkan makanan terbaik dan minta Mbak Sinta menyiapkan pakaian bersih." "Baik, Pak. Akan saya atur." Saat mereka memasuki rumah, Ayu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Lantai marmer mengkilap, furnitur mewah dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Raden menunjukkan kamar yang akan mereka tempati, sebuah kamar luas dengan tempat tidur king size dan kamar mandi pribadi yang lebih besar dari tempat mereka berteduh selama ini. "Kalian istirahatlah. Mbak Sinta akan membawakan pakaian dan keperluan lainnya. Kita bicara lagi setelah makan siang," kata Raden sebelum meninggalkan mereka. Begitu pintu tertutup, Ayu berlari ke tempat tidur dan melompat-lompat kegirangan. "Ibu, tempat tidurnya empuk sekali." Ratih tersenyum melihat kegembiraan putrinya, tapi ada kekhawatiran di matanya. "Ayu, kita tidak akan lama di sini. Jangan terlalu senang ya." "Kenapa, Bu? Pak Raden kelihatannya baik." Ratih menghela napas. "Dunia orang kaya berbeda dengan dunia kita, Ayu. Ibu tahu itu dengan baik." Sementara itu, di ruang kerjanya, Raden duduk termenung menatap foto keluarganya. Ayahnya yang tegas, ibunya yang lembut, dan dirinya yang masih muda. Di latar belakang foto itu, tampak sosok Ratih yang sedang merapikan ruangan. Foto itu diambil 25 tahun lalu,
Tapi Raden ingat hari itu dengan jelas, hari ulang tahunnya yang ke-30, sebulan sebelum ibunya meninggal karena penyakit jantung. Ratihlah yang merawat ibunya hingga akhir hayat. Ratih pula yang menemaninya melewati masa-masa sulit setelah kematian ibunya. Tapi ketika ayahnya meninggal dan Raden mengambil alih perusahaan keluarga, ia memutuskan untuk membersihkan rumah dari semua yang mengingatkannya pada masa lalu, termasuk Ratih. Teleponnya berdering menyadarkannya dari lamunan. Nama Dian, sekretarisnya, muncul di layar. "Ya, Dian?" "Pak Raden." Akhirnya Bapak menjawab. "Investor dari Singapura sangat marah. Mereka menunggu hampir 2 jam. Jadwalkan ulang untuk minggu depan." "Minggu depan? Tapi Pak, mereka sudah mengancam akan membatalkan kesepakatan jika..." "Kalau begitu, biarkan mereka membatalkannya," potong Raden dingin. "Aku punya urusan lebih penting sekarang." "Tapi Pak, ini kesepakatan triliunan rupiah, proyek yang Bapak rencanakan selama bertahun-tahun." Raden menutup matanya sejenak. "Dian, dengarkan. Hari ini aku hampir kehilangan nyawaku. Lift di gedung kantor jatuh tepat setelah aku hendak menaikinya. Aku selamat karena seorang gadis kecil mencegahku masuk ke lift itu." Hening sejenak di ujung telepon. "Ya Tuhan, saya tidak tahu Pak. Maafkan saya." "Tidak apa-apa. Sekarang tolong batalkan semua jadwalku selama 3 hari ke depan." 3 hari, baik Pak. "Saya akan mengaturnya." Setelah menutup telepon, Raden berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dari sini, ia bisa melihat kolam renang, gazebo, dan taman yang terawat rapi. Semua kemewahan yang ia nikmati, sementara Ratih dan putrinya hidup di jalanan. Ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. "Masuk!" Pak Hadi muncul dengan wajah serius. "Pak, makan siang sudah siap, dan ada yang ingin saya sampaikan." "Ada apa, Pak Hadi?" "Saya sudah lama bekerja dengan keluarga Bapak. Saya ingat saat Bu Ratih bekerja di sini dulu." Pak Hadi terdiam sejenak. Dia selalu baik pada semua orang. Saat Nyonya sakit, Bu Ratih yang merawatnya tanpa kenal lelah. Raden mengangguk. "Aku tahu." "Jika boleh saya bertanya, Pak, apa yang terjadi padanya? Kenapa dia dan anaknya tampak begitu menderita?" Pertanyaan itu menohok Raden. "Itulah yang ingin aku cari tahu, Pak Hadi." Di ruang makan, Ratih dan Ayu sudah menunggu. Mereka telah membersihkan diri dan mengenakan pakaian baru yang disiapkan oleh Mbak Sinta. Ayu tampak cantik dengan dress biru muda, rambutnya yang hitam tergerai rapi. Ratih mengenakan blus sederhana dan rok panjang, penampilannya jauh lebih baik meski masih tampak kelelahan. "Maaf membuat kalian menunggu," kata Raden sambil duduk di kepala meja. Makan siang berlangsung dalam keheningan yang sesekali dipecah oleh komentar Ayu tentang betapa lezatnya makanan. Setelah hidangan penutup disajikan, Raden akhirnya memulai pembicaraan yang sebenarnya. "Ratih, aku ingin tahu apa yang terjadi setelah kau meninggalkan rumah ini." Ratih menatap putrinya sejenak, seolah mempertimbangkan apa yang harus dikatakan. "Setelah meninggalkan rumah ini, saya bekerja di beberapa rumah, tapi tidak ada yang bertahan lama. Kemudian saya membuka warung kecil di Tanah Abang. Cukup untuk hidup sederhana." "Lalu apa yang terjadi?" tanya Raden. 3 tahun lalu saya sakit parah. Kanker payudara stadium awal. Butuh operasi dan perawatan mahal. Semua tabungan habis. Warung terpaksa dijual." Ayu menggenggam tangan ibunya. "Tapi ibu kuat. Ibu sembuh." Ratih tersenyum lemah. "Ya, aku sembuh. Tapi kami kehilangan segalanya. Apartemen kecil kami disita karena tidak bisa membayar sewa. Sejak 6 bulan lalu, kami tinggal di mana saja kami bisa berteduh." Raden merasakan dadanya sesak. "Dan Ayu, dia seharusnya bersekolah." "Ayu sangat pintar." Ratih menatap putrinya dengan bangga. "Dia masih bersekolah sampai tahun lalu. Selalu mendapat nilai terbaik. Tapi sejak kami tidak punya alamat tetap, sekolah tidak bisa menerimanya kembali." "Saya masih belajar sendiri, Pak," sambung Ayu dengan senyum cerah. "Di perpustakaan umum atau dari buku-buku bekas yang saya temukan. Saya ingin jadi dokter suatu hari nanti." Raden terdiam. Gadis kecil ini yang hidup dalam keterbatasan masih memiliki mimpi dan semangat belajar yang tinggi. Sementara ia, dengan segala kekayaannya, hanya memikirkan bagaimana menambah keuntungan dan kekuasaan.
"Siapa ayah Ayu?" tanya Raden tiba-tiba. Wajah Ratih berubah tegang. "Dia tidak bersama kami lagi." "Ayah pergi saat saya masih bayi, Pak," tambah Ayu dengan suara tenang yang tidak wajar untuk anak seusianya. "Tapi tidak apa-apa. Saya punya ibu, dan ibu adalah segalanya bagi saya." Raden menatap Ayu lekat-lekat. Ada sesuatu yang familiar dari gadis ini. Bukan hanya karena dia anak Ratih, matanya, bentuk dagunya, bahkan caranya berbicara mengingatkan Raden pada seseorang. "Berapa umurmu, Ayu?" tanyanya lagi. 12 tahun, Pak. Saya lahir tanggal 15 Mei. Raden menghitung dalam hati. 12 tahun lalu, sekitar setahun sebelum ia memecat Ratih. Sebuah kenangan samar muncul di benaknya. Malam ketika ia pulang mabuk setelah perayaan keberhasilan proyek pertamanya. Ratih yang membantunya ke kamar dan kemudian wajah Raden berubah pucat. Matanya beralih pada Ratih yang kini menunduk, menghindari tatapannya. "Ratih," suaranya bergetar. "Apakah Ayu?" Ratih mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Tidak sekarang, Pak Raden. Tidak di depan Ayu." Ayu memandang ibunya dan Raden bergantian dengan bingung. "Ada apa, Bu?" Ratih memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, sayang. Pak Raden hanya terkejut melihat betapa pintarnya kamu." Raden berusaha mengendalikan emosinya. Jika kecurigaannya benar, maka ia telah melakukan kesalahan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Ayu," kata Raden, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Aku ingin kau tinggal di sini, kau dan ibumu. Tidak hanya untuk sementara, tapi selamanya jika kalian mau." Mata Ayu melebar. "Sungguh, Pak, tapi kenapa?" "Karena kau menyelamatkan nyawaku, dan karena..." Raden melirik Ratih sekilas. "Karena aku berhutang banyak pada ibumu." "Tapi Pak Raden, kami tidak bisa begitu saja." Ratih memulai. "Kumohon," potong Raden. "Anggap ini sebagai permintaan maafku dan sebagai awal untuk memperbaiki kesalahanku." Setelah makan siang, Raden mengajak Ayu berkeliling rumah, menunjukkan perpustakaan pribadi yang membuat mata gadis itu berbinar-binar. Sementara Ayu asik menjelajahi rak-rak buku, Raden meminta Ratih untuk bicara berdua di ruang kerjanya. Pintu tertutup. Keheningan yang menegangkan menyelimuti ruangan. "Katakan padaku yang sebenarnya, Ratih," kata Raden akhirnya. "Apakah Ayu anakku?" Ratih menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. "Ya." Satu kata itu menghancurkan dunia Raden seketika. Ia terduduk di kursinya, tubuhnya terasa lemas. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" "Bagaimana bisa, Pak Raden? Bapak tidak pernah menganggap malam itu berarti, bahkan Bapak sepertinya tidak mengingatnya. Lalu 3 bulan kemudian saat saya menyadari kehamilan saya, Bapak memecat saya tanpa perasaan. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Tentu saja Bapak tidak tahu. Bapak tidak pernah benar-benar melihat saya sebagai manusia. Saya hanya pelayan yang bisa dibuang kapan saja." Kata-kata Ratih menusuk Raden tepat di jantungnya. Ia telah mengusir Ratih, seorang wanita yang merawatnya sejak kecil, saat dia sedang mengandung anaknya sendiri. Dan selama 12 tahun, putrinya hidup dalam kemiskinan, bahkan menjadi anak jalanan. "Kenapa kau kembali ke sekitar gedung kantorku? Apa kau mencari bantuan dariku?" Ratih menggeleng. "Itu hanya kebetulan. Taman itu adalah tempat yang cukup aman untuk kami. Ada petugas keamanan yang baik. Ada warung yang kadang memberi kami makanan. Saya tidak pernah berencana untuk menemui Bapak lagi." "Dan Ayu? Dia tidak tahu tentang aku?" "Tidak. Bagi Ayu, ayahnya adalah pria yang meninggalkan kami saat dia masih bayi. Saya tidak ingin dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang mengusir kami." Raden menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang telah ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya tumpah. "Maafkan aku, Ratih. Aku telah menyakitimu begitu dalam. Dan Ayu, putriku sendiri, hidup di jalanan sementara aku hidup dalam kemewahan." Ratih diam, membiarkan Raden tenggelam dalam penyesalannya. "Aku akan memperbaiki semuanya," kata Raden akhirnya, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Aku berjanji padamu dan pada Ayu. Aku akan memperbaiki semuanya." "Bagaimana caranya, Pak Raden? Beberapa hal tidak bisa diperbaiki begitu saja dengan uang." "Aku tahu, tapi aku akan mencoba, mulai dengan memberikan kalian kehidupan yang layak. Ayu harus kembali bersekolah. Dan kau, Ratih,
Aku ingin kau kembali bekerja di perusahaanku, bukan sebagai pelayan, tapi dengan posisi yang layak sesuai kemampuanmu. Ratih tampak ragu. Saya tidak memiliki pendidikan tinggi, Pak Raden. Kau bisa belajar. Aku akan membiayai pendidikanmu jika kau mau. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Ayu berdiri di ambang pintu dengan sebuah buku tebal di tangannya. Ibu, lihat, saya menemukan buku kedokteran yang sangat bagus. Ratih buru-buru menghapus air matanya dan tersenyum. Wah, bagus sekali, sayang. Ayu menoleh pada Raden yang juga sedang menghapus air matanya. Pak Raden menangis? Ada apa? Raden tersenyum lemah. Tidak apa-apa, Ayu. Aku hanya sedang bahagia bisa bertemu denganmu dan ibumu lagi. Ayu menatapnya dengan mata yang sama, persis seperti miliknya. Mata yang kini Raden sadari adalah warisan darinya. Bapak sangat baik. Terima kasih sudah mau membantu kami. Raden ingin memeluk gadis itu, putrinya sendiri. Tapi ia tahu waktunya belum tepat. Sebagai gantinya, ia berkata, Ayu, bagaimana kalau besok kita pergi ke toko buku? Kau bisa memilih buku-buku yang kau suka. Mata Ayu berbinar-binar. Sungguh, terima kasih Pak Raden. Saat Ayu kembali ke perpustakaan, Raden menatap Ratih. Aku ingin memberitahunya, Ratih. Dia berhak tahu siapa ayahnya. Tidak sekarang, jawab Ratih tegas. Biarkan dia terbiasa dengan situasi ini dulu. Jangan tambahkan beban di pundaknya. Raden mengangguk. Baiklah, tapi aku ingin dia tahu suatu hari nanti, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupnya. Kita lihat nanti, kata Ratih singkat. Malam itu, setelah Ayu tertidur, Raden duduk sendiri di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta yang tertutup polusi. Teleponnya terus berdering dengan panggilan dari rekan bisnis dan anggota Dewan Direksi yang panik karena kesepakatan dengan investor Singapura terancam batal. Tapi pikiran Raden jauh dari urusan bisnis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memikirkan sesuatu yang lebih penting dari uang dan kekuasaan. Ia memikirkan tentang kesempatan kedua, tentang penebusan dosa, dan tentang seorang gadis kecil pemberani yang ternyata adalah putri kandungnya sendiri. Pagi itu, Gedung Mutiara Nusantara tampak berbeda di mata Raden. Bukan lagi sebagai simbol kesuksesannya, melainkan sebagai pengingat betapa nyawanya bisa saja berakhir kemarin. Ia melangkah memasuki lobi dengan Ayu di sampingnya. Gadis kecil itu mengenakan pakaian baru, dres kuning cerah dan sepatu putih yang mereka beli pagi ini. Ratih memilih untuk tetap di rumah, masih belum siap menghadapi tatapan penasaran dari karyawan Raden. Pak Raden, Dian, sekretarisnya, bergegas menghampiri mereka dengan wajah cemas. Syukurlah Bapak datang. Situasinya semakin rumit. Investor Singapura mengancam akan menuntut perusahaan karena pembatalan sepihak. Selamat pagi juga, Dian, balas Raden tenang. Ia menoleh pada Ayu yang berdiri canggung di sampingnya. Ini Ayu, tamuku yang istimewa. Ayu, ini Dian, sekretarisku. Dian tersenyum bingung, jelas tidak mengerti mengapa bosnya membawa seorang anak kecil ke kantor di tengah krisis. Senang berkenalan denganmu, Ayu. Senang bertemu dengan Mbak Dian juga, balas Ayu sopan. Dian, tolong kumpulkan semua direksi di ruang rapat utama dalam 1 jam. Dan Raden terdiam sejenak, panggil juga Pak Gunawan dari Departemen CSR. Baik Pak, tapi untuk apa CSR? Bukankah kita harus fokus pada masalah investor dulu? Percayalah Dian, aku tahu apa yang kulakukan. Saat berjalan menuju lift, beberapa karyawan menatap mereka dengan penasaran. Ayu menggenggam tangan Raden erat, terlihat tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Jangan khawatir, bisik Raden menenangkan. Mereka hanya tidak terbiasa melihat bosnya bersama anak kecil. Pak Raden! Sebuah suara memanggil dari belakang. Mereka berbalik dan melihat Pak Darmo, petugas keamanan gedung, berlari kecil ke arah mereka. Syukurlah Bapak selamat dari kecelakaan kemarin. Terima kasih Pak Darmo, saya selamat berkat gadis kecil ini. Raden menepuk lembut bahu Ayu. Mata Pak Darmo melebar saat melihat Ayu. Ayu, kamu kenapa ada di sini, nak? Bapak kenal Ayu? Tanya Raden terkejut. Pak Darmo tersenyum. Tentu saja Pak, Ayu dan ibunya sering di sekitar sini. Ayu ini anak yang sangat baik. Sering membantu saya mengawasi kendaraan yang parkir atau memberitahu kalau ada yang mencurigakan. Pernah juga mencegah pencurian tas seorang pengunjung. Raden menatap Ayu dengan kagum. Benarkah itu?
Ayu hanya menunduk malu. Saya hanya membantu sebisa saya, Pak. Dia juga sering membantu Bu Siti dari warung makan di seberang jalan, tambah Pak Darmo. Dan kadang-kadang membantu mengantar pesanan ke kantor-kantor di gedung ini. Raden semakin terkesan. Gadis kecil ini, putrinya, tidak hanya cerdas tapi juga memiliki hati yang baik dan inisiatif untuk membantu orang lain meskipun hidup dalam kesulitan. Pak Darmo, kata Raden, saya ingin tahu lebih banyak tentang anak-anak jalanan di sekitar gedung ini. Bisakah kita bicara nanti? Tentu, Pak. Kapan saja Bapak mau. Di ruang kerjanya, Raden menyiapkan berkas-berkas untuk rapat nanti. Ayu duduk di sofa, asik membaca buku yang ia ambil dari perpustakaan Raden. Ayu, panggil Raden. Kamu suka membantu orang, ya? Ayu mengangkat wajahnya dari buku. Ibu selalu mengajarkan saya untuk berbagi, meskipun yang kita miliki sedikit. Kata ibu, berbagi membuat hati kita kaya. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Raden. Selama ini, ia mengukur kekayaan dari jumlah uang di rekeningnya, dari luas properti yang ia miliki, dari nilai saham perusahaannya. Tapi gadis kecil ini dan ibunya, yang hampir tidak memiliki apa-apa, ternyata lebih kaya dalam hal yang benar-benar penting. Kamu benar, Ayu. Ibumu adalah wanita yang sangat bijaksana. Pak Raden, Ayu menatapnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Kenapa Bapak begitu baik pada kami? Apakah hanya karena saya kebetulan menyelamatkan Bapak? Raden terdiam, bingung, harus menjawab apa. Haruskah ia memberitahu Ayu kebenaran sekarang? Bahwa ia adalah ayah kandungnya, bahwa selama ini ia telah mengabaikan keberadaan Ayu dan ibunya. Ibumu, dia sangat berarti bagiku dulu, jawab Raden akhirnya. Dia merawatku seperti anaknya sendiri saat ibuku sakit. Aku berhutang banyak padanya, tapi aku gagal membalasnya dengan baik. Sekarang aku ingin memperbaiki kesalahanku. Jawaban itu tampaknya memuaskan Ayu, yang kembali fokus pada bukunya. Raden menghela napas lega. Suatu hari nanti, ia akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak sekarang. 1 jam kemudian, ruang rapat utama sudah penuh dengan para direktur dan eksekutif tinggi Nusantara Group. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan saat Raden memasuki ruangan dengan Ayu di sampingnya. Bisikan-bisikan heran segera memenuhi ruangan. Selamat pagi semuanya, sapa Raden sambil menuju ke kepala meja. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan seseorang. Ini Ayu, gadis yang menyelamatkan nyawa saya kemarin. Semua mata tertuju pada Ayu yang berdiri canggung di samping Raden. Beberapa eksekutif tersenyum sopan, tapi kebanyakan menatap dengan bingung. Jelas tidak mengerti mengapa seorang anak kecil dibawa ke rapat penting. Seperti yang kalian mungkin sudah dengar, kemarin saya nyaris menjadi korban kecelakaan lift di gedung ini. Ayu mencegah saya masuk ke lift tersebut sedetik sebelum kabel lift putus. Dia menyelamatkan nyawa saya. Ruangan dipenuhi gumaman terkejut dan kagum. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan untuk Ayu. Tapi yang lebih mengejutkan, lanjut Raden, adalah kenyataan bahwa Ayu dan ibunya hidup di jalanan. Mereka adalah bagian dari komunitas anak-anak dan keluarga tanpa rumah yang tinggal di sekitar gedung ini. Gedung yang menjadi simbol kesuksesan kita semua. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa eksekutif mulai terlihat tidak nyaman. Saya mengundang Pak Gunawan dari Departemen CSR hari ini karena saya ingin mengumumkan inisiatif baru. Nusantara Group akan mendirikan yayasan dengan dana awal 50 miliar rupiah untuk mengatasi masalah anak jalanan dan keluarga tanpa rumah di Jakarta, dimulai dari komunitas di sekitar gedung kita. Ruangan dipenuhi bisikan terkejut. Pak Haryanto, Direktur Keuangan, angkat bicara. Maaf Pak Raden, tapi 50 miliar itu jumlah yang sangat besar, terutama di saat kita sedang menghadapi kemungkinan pembatalan kesepakatan dengan investor Singapura. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak Haryanto, tapi insiden kemarin membuat saya menyadari sesuatu yang penting. Apa gunanya sukses bisnis jika kita mengabaikan tanggung jawab sosial kita? Apa artinya menjadi perusahaan terbesar di Asia Tenggara jika di kaki gedung kita sendiri, anak-anak tidur kelaparan? Ruangan kembali hening. Pak Gunawan, Kepala Departemen CSR, tersenyum lebar, jelas antusias dengan ide tersebut. Selain dana 50 miliar, saya juga ingin mengalokasikan 2 lantai kosong di gedung ini, lantai 3 dan 4 yang belum disewakan,
untuk menjadi pusat pendidikan dan pelatihan. Lantai 3 akan menjadi sekolah informal untuk anak-anak jalanan. Dan lantai 4 akan menjadi pusat pelatihan keterampilan untuk orang tua mereka. Kali ini Nyonya Indah, Direktur HRD, yang berbicara. Pak Raden, ini ide yang mulia, tapi apakah tidak akan mengganggu citra perusahaan? Maksud saya anak-anak jalanan di gedung bisnis kita? Justru sebaliknya, Nyonya Indah, potong Raden dengan tegas. Ini akan menjadi contoh bagi dunia korporat Indonesia bahwa kesuksesan bisnis dan tanggung jawab sosial bisa berjalan beriringan. Kita akan menjadi pionir. Pak Gunawan akhirnya angkat bicara. Saya sangat mendukung ide ini, Pak Raden. Selama ini, anggaran CSR kita relatif kecil dibandingkan perusahaan sejenis. Inisiatif ini bisa menjadi terobosan besar. Lalu bagaimana dengan investor Singapura? Tanya Pak Haryanto. Masih khawatir. Saya akan berbicara dengan mereka secara personal. Jika mereka tetap ingin membatalkan kesepakatan, kita akan mencari investor lain. Ada banyak investor yang tertarik dengan perusahaan yang memiliki visi sosial yang kuat. Diskusi berlanjut selama 2 jam. Beberapa eksekutif mulai terlihat antusias dengan ide tersebut, sementara yang lain masih ragu. Ayu, yang duduk tenang selama rapat, sesekali memberikan perspektif yang mengejutkan para eksekutif tentang kehidupan anak jalanan, tentang potensi yang terpendam di balik kemiskinan, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah padam meski dalam kegelapan. Setelah rapat selesai, Raden mengajak Ayu ke kantin eksekutif untuk makan siang. Di sana mereka bertemu dengan Bu Siti, pemilik warung yang sering memberi Ayu pekerjaan kecil. "Ayu," seru Bu Siti terkejut. "Kenapa kamu di sini? Dan pakaianmu?" "Halo Bu Siti," sapa Ayu dengan senyum lebar. "Saya datang dengan Pak Raden." Bu Siti menatap Raden dengan campuran kagum dan bingung. "Pak Raden Wibowo, CEO Nusantara Group?" "Benar, Bu Siti," jawab Raden sambil mengulurkan tangan. "Saya dengar Ibu sering membantu Ayu dan ibunya." "Ah, tidak seberapa, Pak. Saya hanya memberi Ayu pekerjaan kecil kadang-kadang. Dia anak yang sangat rajin dan jujur." "Bu Siti," kata Raden serius, "saya ingin tahu lebih banyak tentang anak-anak jalanan yang Ibu kenal. Saya berencana membantu mereka." Mata Bu Siti berbinar. "Benarkah, Pak? Mereka anak-anak yang baik, tapi hidup sangat sulit bagi mereka. Ada Didi yang pandai menggambar, Rina yang suaranya merdu sekali, Joko yang jago matematika meski tidak pernah sekolah formal." Saat Bu Siti bercerita dengan antusias, Raden merasa sesuatu bergejolak dalam hatinya. Selama bertahun-tahun ia berjalan melewati anak-anak ini tanpa pernah benar-benar melihat mereka. Sekarang, melalui cerita Bu Siti dan pengalamannya dengan Ayu, ia mulai melihat mereka sebagai individu dengan nama, bakat, dan impian, bukan hanya sebagai statistik kemiskinan. Selesai makan siang, Raden membawa Ayu ke lantai 3 dan 4 yang masih kosong. Ruangan-ruangan luas yang belum terisi itu berdebu dan dingin, tapi Raden bisa membayangkan transformasinya. "Kita bisa membuat perpustakaan di sini," kata Raden sambil menunjuk ruangan besar di lantai 3. "Dan ruang komputer di sebelahnya. Bagaimana menurutmu, Ayu?" Mata Ayu berbinar-binar. "Itu akan sangat bagus, Pak. Dan mungkin ruangan ini bisa menjadi tempat bermain. Anak-anak kecil juga perlu bermain." Raden tersenyum. "Tentu saja. Dan di lantai 4, kita bisa membuat ruang pelatihan menjahit, bengkel elektronik, dapur untuk pelatihan kuliner. Ibu sangat pandai memasak," kata Ayu dengan bangga. "Dulu warungnya selalu ramai karena makanannya enak. Kalau begitu mungkin ibumu bisa membantu mengajar di dapur pelatihan nanti," usul Raden. Mereka terus berjalan menyusuri lantai kosong itu, mengisi ruangan-ruangan hampa dengan impian dan rencana. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Raden merasa benar-benar hidup, bukan hanya bernapas dan bekerja, tapi benar-benar hidup dengan tujuan yang bermakna. Sore itu, ketika mereka hendak pulang, Raden menerima telepon dari Dian. "Pak Raden, ada beberapa orang yang ingin bertemu dengan Bapak. Mereka mengaku sebagai perwakilan penghuni gedung Mutiara Nusantara. Mereka sudah mendengar tentang rencana Bapak dan mereka tidak senang." Raden menghela napas. "Suruh mereka menunggu di ruang rapat lantai 10. Aku akan segera ke sana." Ia menoleh pada Ayu.
Ayu, sepertinya aku harus bertemu dengan beberapa orang dulu. Kamu bisa menunggu di ruang kerjaku atau ikut denganku. Saya ikut Bapak saja, jawab Ayu mantap. Mungkin saya bisa membantu. Di ruang rapat lantai 10, 5 orang sudah menunggu dengan wajah tegang. Raden mengenali mereka, perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar yang menyewa ruang di Gedung Mutiara Nusantara. Selamat sore, sapa Raden sambil memasuki ruangan. Maaf membuat Anda semua menunggu. Pak Raden, seorang pria paruh-baya bernama Taufik, CEO perusahaan asuransi, langsung berbicara tanpa basa-basi. Kami mendengar bahwa Anda berencana mengalokasikan 2 lantai gedung ini untuk anak jalanan? Benar, jawab Raden tenang, untuk pusat pendidikan dan pelatihan. Maaf tapi kami keberatan, sambung seorang wanita bernama Caroline, direktur bank asing. Gedung ini adalah properti kelas A. Klien-klien kami adalah orang-orang penting. Kehadiran anak jalanan akan menurunkan prestis gedung ini. Raden merasakan amarah mulai menggelegak dalam dadanya, tapi Ayu menyentuh tangannya lembut, seolah mengingatkannya untuk tetap tenang. Apakah Anda semua tahu bahwa kemarin saya nyaris kehilangan nyawa di gedung ini? Tanya Raden. Kelima orang itu tampak terkejut. Lift yang saya gunakan setiap hari jatuh tepat setelah gadis kecil ini. Raden menunjuk Ayu. Mencegah saya masuk ke dalamnya. Dia menyelamatkan nyawa saya, dan dia adalah salah satu dari anak-anak yang Anda sebut akan menurunkan prestis gedung ini. Ruangan menjadi hening. Caroline menatap Ayu dengan pandangan berbeda. Selama ini, lanjut Raden, kita bekerja di gedung mewah ini menghasilkan miliaran rupiah. Sementara di luar sana, tepat di bawah kaki kita, anak-anak seperti Ayu tidur kelaparan, tanpa tempat berteduh, tanpa pendidikan, tanpa harapan. Tapi Pak Raden, Taufik mencoba berargumen lagi. Masalah sosial seperti ini seharusnya ditangani pemerintah, bukan swasta. Mengapa tidak keduanya? Tanya Ayu. Tiba-tiba, semua mata tertuju padanya. Maaf jika saya lancang, tapi bukankah lebih baik jika semua pihak bekerja sama? Saya dan teman-teman tidak ingin mengganggu siapapun. Kami hanya ingin kesempatan untuk belajar, untuk bermimpi, untuk menjadi lebih baik. Keberanian dan kecerdasan Ayu membuat kelima tamu itu terdiam. Begini, kata Raden akhirnya, proyek ini akan berjalan apapun yang terjadi. Tapi saya mengundang perusahaan Anda semua untuk terlibat. Bukan hanya dengan dana, tapi juga dengan keahlian dan jaringan. Bayangkan dampak yang bisa kita ciptakan bersama. Pertemuan itu berlangsung selama 1 jam. Awalnya tegang, tapi perlahan-lahan, berkat kejujuran Raden dan ketulusan Ayu, resistensi mulai mencair. Di akhir pertemuan, 2 dari 5 perusahaan bahkan menawarkan bantuan konkret, program magang dan beasiswa. Dalam perjalanan pulang, Raden menatap Ayu dengan bangga. Kau luar biasa hari ini, Ayu. Cara kau berbicara di rapat tadi sangat mengesankan. Ayu tersenyum malu. Saya hanya mengatakan apa yang saya rasakan, Pak. Itulah yang membuatnya kuat. Kejujuran dan ketulusanmu. Ketika mereka tiba di rumah, Ratih sudah menunggu dengan cemas. Kalian terlambat sekali. Aku khawatir terjadi sesuatu. Maaf membuatmu cemas, Ratih, kata Raden. Kami terlibat beberapa pertemuan penting. Dan Ayu, dia sangat membantu. Ayu berlari memeluk ibunya. Ibu, Pak Raden akan membangun sekolah untuk anak-anak seperti kita. Dan ada perpustakaan dan ruang komputer. Dan bahkan dapur untuk belajar memasak. Ratih menatap Raden dengan terkejut. Benarkah itu? Raden mengangguk. Tidak hanya itu, aku juga mendirikan yayasan dengan dana awal 50 miliar rupiah untuk membantu anak-anak jalanan dan keluarga tanpa rumah. 50 miliar? Ratih hampir tersedak. Itu jumlah yang sangat besar. Tidak sebesar kesalahanku padamu dan Ayu, jawab Raden pelan. Dan Ratih, aku ingin kau menjadi bagian dari proyek ini, bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai pengelola. Mata Ratih berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan ya. Raden tersenyum. Kita mulai besok. Malam itu, saat Ayu sudah tertidur, Raden mengajak Ratih ke ruang kerjanya. Ia menceritakan semua yang terjadi hari ini. Rapat dengan direksi, pertemuan dengan penghuni gedung, rencana-rencana yang mulai terbentuk. Kau benar-benar serius dengan ini, kata Ratih akhirnya. Lebih serius dari apapun yang pernah kulakukan, jawab Raden.
Ayu membuka mataku, Ratih. Dia membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dia memang memiliki kemampuan itu, Ratih tersenyum bangga. Tapi Raden, kau harus tahu bahwa proyek seperti ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan. Resistensi yang kau hadapi hari ini hanyalah awal. Aku tahu, tapi aku siap menghadapinya. Terutama jika kau mau membantuku. Ratih terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Baiklah, aku akan membantumu. Untuk Ayu dan untuk semua anak yang seperti dia. Saat Ratih hendak keluar dari ruangan, Raden memanggilnya. Ratih, soal Ayu. Aku ingin dia tahu kebenaran tentang aku. Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Kita akan memberitahunya bersama, janji Ratih. Saat waktunya tepat. Malam semakin larut, tapi Raden tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menulis rencana demi rencana, membuat sketsa kasar untuk pusat pendidikan dan pelatihan, mencatat nama-nama anak jalanan yang disebutkan Bu Siti. Ponselnya berdering, nama yang muncul di layar membuatnya mengernyit. Bram Wijaya, sepupunya yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. Halo Bram. Raden, apa yang sebenarnya kau lakukan? Suara Bram terdengar marah. Aku mendengar rumor gila bahwa kau mengalokasikan 50 miliar untuk proyek amal dan memutuskan secara sepihak untuk menggunakan 2 lantai gedung untuk menampung anak jalanan. Bukan rumor, Bram, itu benar. Kau sudah gila, saham perusahaan bisa anjlok, investor bisa lari. Apa kau tidak memikirkan pemegang saham lainnya? Aku tahu apa yang kulakukan, Bram. Proyek ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam jangka panjang. Nilai tambah? Hah, jangan berlagak idealis. Kita berbisnis untuk profit, bukan untuk amal. Dewan Komisaris tidak akan menyetujui ini. Saham milikku lebih dari cukup untuk mendorong keputusan ini, jawab Raden tenang. Dan jika kau begitu khawatir, aku bisa membeli sahammu dengan harga premium. Ini bukan soal uang, Raden, ini soal prinsip. Kau mengarahkan perusahaan ke jurang kehancuran. Kita lihat saja nanti. Selamat malam, Bram. Raden menutup telepon dan menghela napas panjang. Ia tahu resistensi akan datang dari berbagai arah, tapi ia sudah bertekad. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Ia menatap foto Ayu yang diambilnya diam-diam saat gadis itu asik membaca di perpustakaan. Putrinya, darah dagingnya sendiri. Betapa ia ingin memeluknya dan mengatakan kebenaran. Tapi ia tahu harus bersabar. Ada waktunya nanti. Untuk sekarang, fokusnya adalah membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk Ayu, tapi untuk semua anak yang senasib dengannya. Anak-anak yang selama ini tidak terlihat oleh mata orang-orang seperti dirinya. Yang terlalu sibuk mengejar kekayaan dan kekuasaan hingga lupa akan kemanusiaan mereka. Tapi sekarang, Raden telah menemukan kembali kemanusiaannya. Dan ia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Di luar jendela, Jakarta bersinar dalam kegelapan malam. Lampu-lampu gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, papan iklan raksasa, semua simbol kemakmuran yang kontras dengan realitas kemiskinan yang tersembunyi di sudut-sudut kotanya. Raden bertekad untuk mengubah realitas itu, dimulai dari gedungnya sendiri. Proyek ini hanya awal. Nantinya, ia ingin inisiatif serupa menyebar ke seluruh Jakarta, bahkan ke seluruh Indonesia. Dengan tekad baru di hatinya, Raden akhirnya tertidur di kursi kerjanya, dengan senyum tipis di wajahnya yang biasanya kaku. Besok adalah hari pertama dari perjalanan barunya, perjalanan penebusan dan pengabdian. 3 minggu berlalu dengan cepat. Proyek Harapan, nama resmi yang diberikan Raden untuk inisiatifnya, mulai menunjukkan kemajuan. Renovasi lantai 3 dan 4 gedung Mutiara Nusantara berjalan lancar. Setiap hari, Raden menyempatkan diri mengunjungi lokasi proyek, kadang bersama Ayu yang selalu memiliki ide-ide segar tentang apa yang dibutuhkan anak-anak jalanan. Pagi itu, Raden terbangun dengan perasaan optimis. Ia meregangkan tubuhnya yang terasa pegal akibat tidur terlambat setelah mengerjakan proposal untuk program beasiswa. Kakinya baru saja menyentuh lantai ketika teleponnya berdering. "Halo?" jawabnya dengan suara masih serak. "Pak Raden, maaf mengganggu pagi-pagi." Suara Pak Gunawan dari Departemen CSR terdengar cemas. "Ada masalah di lokasi proyek." Raden langsung duduk tegak. "Masalah apa?" "Beberapa orang menghalangi pintu masuk lantai 3 dan 4.
Mereka membawa spanduk dan poster menentang Proyek Harapan. Mereka mengklaim mewakili aliansi penghuni Gedung Mutiara Nusantara. Aku akan segera ke sana. Raden menutup telepon dan bergegas bersiap. Di ruang makan, Ratih sedang menyiapkan sarapan, sementara Ayu membantu menata meja. Keduanya tampak jauh lebih sehat dan bahagia dibandingkan 3 minggu lalu. Pipi Ayu mulai berisi, dan Ratih tampak lebih muda dengan pakaian yang layak dan rambut yang tertata rapi. Ada masalah di proyek, kata Raden sambil mengambil secangkir kopi. Aku harus segera ke kantor. Apa yang terjadi? Tanya Ratih khawatir. Beberapa penghuni gedung memprotes, tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Aku ikut, Ayu berseru dengan semangat. Aku bisa membantu, Pak Raden. Raden tersenyum. Dalam 3 minggu terakhir, ia dan Ayu semakin dekat. Gadis itu mulai memanggilnya Paman alih-alih Pak Raden, sebuah langkah kecil yang terasa sangat berarti baginya. Baiklah, tapi sarapan dulu. 40 menit kemudian, mobil Raden tiba di halaman Gedung Mutiara Nusantara. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat kerumunan orang di lobi. Beberapa di antaranya memegang spanduk, bertuliskan "Tolak anak jalanan di gedung prestisius" dan "Kembalikan keamanan dan kenyamanan Gedung Mutiara." Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, gumam Ayu pelan. Matanya menatap sedih ke arah spanduk-spanduk itu. Raden menggandeng tangan Ayu saat mereka berjalan memasuki lobi. Pak Gunawan segera menghampiri. Syukurlah Bapak datang, situasinya semakin panas. Mereka mengancam akan mengadukan proyek ini ke Asosiasi Pengusaha Properti Indonesia dan media massa. Raden mengangguk tenang. Siapa pemimpinnya? Sepertinya Bapak Hendro Santoso dari lantai 25. Dia direktur perusahaan investasi. Raden mengenali nama itu. Hendro Santoso, pengusaha konservatif yang terkenal arogan dan elitis. Pantas saja ia memimpin protes ini. Baiklah, atur pertemuan dengannya dan perwakilan lainnya di ruang rapat utama dalam 30 menit. Aku akan bicara dengan mereka. Sementara Pak Gunawan mengatur pertemuan, Raden mengajak Ayu naik ke lantai 3 untuk melihat progres renovasi. Meskipun masih dalam proses, perubahan sudah mulai terlihat. Dinding-dinding yang tadinya polos kini berwarna-warni cerah. Furnitur sederhana tapi fungsional mulai mengisi ruangan. Sebuah perpustakaan kecil sudah terbentuk di salah satu sudut. Lihat Paman, rak bukunya sudah dipasang. Ayu berlari kecil ke arah perpustakaan. Matanya berbinar. Raden tersenyum melihat antusiasme Ayu. Minggu depan buku-bukunya akan datang. Kau bisa membantu menata mereka. Sungguh, aku akan mengajak Didi dan Rina juga. Mereka pasti senang membantu. Didi dan Rina adalah 2 anak jalanan yang telah diperkenalkan Ayu pada Raden. Dalam 3 minggu terakhir, Raden telah bertemu dengan lebih dari 20 anak jalanan yang tinggal di sekitar gedung, berkat bantuan Ayu, Bu Siti, dan Pak Darmo. Cerita mereka selalu menggugah hatinya. Kisah perjuangan, ketabahan, dan harapan yang tak pernah padam meski dalam kondisi tersulit. Tentu saja, semakin banyak yang membantu, semakin cepat selesai. Raden menyetujui. 30 menit kemudian, Raden dan Ayu memasuki ruang rapat utama. Di sana 5 orang sudah menunggu dengan wajah masam, dipimpin oleh Hendro Santoso, yang duduk di ujung meja dengan pos angkuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, sapa Raden tenang. Saya mendengar ada kekhawatiran mengenai proyek harapan. Kekhawatiran? Ini lebih dari sekadar kekhawatiran, Pak Raden. Hendro langsung menyerang. Ini adalah protes resmi. Kami tidak setuju dengan kehadiran anak jalanan di gedung ini. Kami menyewa ruang di sini dengan harga premium karena ekspektasi terhadap lingkungan yang elegan dan eksklusif. Saya memahami kekhawatiran Anda, jawab Raden diplomatik. Tapi anak-anak ini tidak akan mengganggu aktivitas bisnis Anda. Mereka akan memiliki akses terbatas dan selalu dalam pengawasan. Tetap saja imej gedung ini akan rusak, sambung seorang wanita berkacamata tebal. Bagaimana jika klien-klien kami melihat anak-anak ini? Apa yang akan mereka pikirkan? Mungkin mereka akan berpikir bahwa perusahaan-perusahaan di gedung ini memiliki kepedulian sosial, jawab Raden tenang. Bukankah itu image positif? Hendro mendengus. Omong kosong, bisnis adalah bisnis, sosial adalah sosial. Jangan mencampur adukan keduanya. Ayu, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Maaf Pak, tapi kenapa Bapak takut dengan kami?
Kami hanya anak-anak yang ingin belajar. Semua mata tertuju pada Ayu. Hendro tampak terkejut mendengar seorang anak kecil berani bicara dalam pertemuan ini. Ini bukan soal takut, nak, jawab Hendro dengan nada merendahkan. Ini soal kesesuaian, seperti kau tidak akan menempatkan ayam di kandang kucing, kan? Wajah Ayu memerah mendengar perumpamaan kasar itu. Raden merasa darahnya mendidih, tapi berusaha tetap tenang. Pak Hendro, saya harap kita bisa menjaga diskusi ini tetap profesional dan menghormati semua pihak, kata Raden dengan suara dingin. Ayu adalah tamuku dan putri dari manajerku yang baru. Saya harap Anda memperlakukannya dengan hormat. Hendro tampak sedikit malu tapi tetap keras kepala. Baiklah, maaf. Tapi pendirian kami tetap. Kami akan melakukan apapun untuk menghentikan proyek ini. Termasuk melanggar hukum? Tanya Raden tajam. Apa maksud Anda? Hendro tampak terkejut. Saya sudah mendapatkan semua izin yang diperlukan untuk proyek ini. Lantai 3 dan 4 adalah properti Nusantara Group yang belum disewakan. Secara hukum, saya berhak menggunakannya untuk tujuan apapun selama tidak melanggar peraturan gedung dan pemerintah. Jika Anda mencoba menghalangi proyek ini dengan cara-cara ilegal, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum. Ruangan menjadi hening. Hendro dan rekan-rekannya saling berpandangan, jelas tidak menyangka Raden akan mengambil sikap sekeras ini. Baiklah, kata Hendro akhirnya. Kami akan mundur untuk sekarang. Tapi ingat Pak Raden, Anda sedang membuat musuh yang salah. Setelah mereka keluar, Ayu menatap Raden dengan khawatir. Mereka sangat marah, Paman. Apa akan baik-baik saja? Raden tersenyum menenangkan. Jangan khawatir. Orang-orang seperti mereka biasanya hanya besar di mulut. Begitu mereka tahu kita tidak takut, mereka akan mundur. Tapi Raden tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya sendiri. Ada sesuatu dalam ancaman terakhir Hendro yang membuatnya waspada. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa insiden berarti. Proyek terus berjalan dan resistensi dari penghuni gedung tampaknya mereda. Raden mulai merasa lebih rileks, berpikir bahwa ancaman Hendro hanyalah gertakan semata. Sampai suatu pagi, saat ia bersiap berangkat ke kantor, Raden memasuki garasi rumahnya, melempar tasnya ke jok samping dan menyalakan mesin mobilnya. Ia baru saja hendak menginjak pedal gas ketika Pak Hadi, kepala pelayan rumahnya, berlari tergopoh-gopoh. Pak Raden, tunggu sebentar. Raden menurunkan kaca jendela. Ada apa, Pak Hadi? Tukang kebun menemukan sesuatu aneh di bawah mobil Bapak saat beliau membersihkan garasi tadi pagi. Seperti ada cairan yang menetes. Kening Raden berkerut. Cairan apa? Beliau tidak tahu pasti. Tapi beliau khawatir itu mungkin... Pak Hadi ragu-ragu. Mungkin apa? Mungkin ada yang sabotase mobil Bapak. Raden terdiam sejenak. Panggil Pak Joko sekarang juga. Pak Joko adalah mantan teknisi otomotif yang kini bekerja sebagai sopir cadangan Raden. Dalam hitungan menit, ia sudah hadir dan memeriksa bagian bawah mobil. Ya Tuhan, gumam Pak Joko saat melihat kondisi bawah mobil. Pak Raden, kabel rem mobil ini dipotong. Jika Bapak mengendarainya, Bapak tidak akan bisa menghentikan mobil ini. Raden merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Jika bukan karena ketelitian tukang kebun, ia mungkin sudah mengalami kecelakaan fatal. Siapa yang bisa melakukan ini? Tanya Pak Hadi dengan wajah pucat. Saya tidak tahu, jawab Raden. Tapi ini jelas bukan kecelakaan. Panggil polisi. Polisi datang 1 jam kemudian. Mereka memeriksa mobil dan mengambil beberapa foto sebagai bukti. Inspektur yang memimpin penyelidikan, Inspektur Bayu, menjelaskan bahwa ini jelas-jelas percobaan sabotase. Ini dilakukan dengan sangat profesional, Pak Raden, kata Inspektur Bayu. Pelakunya tahu persis apa yang dia lakukan. Apakah Bapak memiliki musuh atau mungkin ada yang merasa terancam dengan Bapak? Raden teringat ancaman Hendro Santoso, tapi ia ragu apakah seorang pengusaha seperti Hendro akan berani melakukan tindakan sejauh ini. Saya memiliki beberapa konflik bisnis belakangan ini, jawab Raden hati-hati. Terkait proyek sosial yang saya mulai, Inspektur Bayu mencatat informasi itu. Kami akan menyelidikinya. Sementara itu, Bapak harus lebih waspada. Pasang kamera CCTV di sekitar rumah dan garasi jika belum ada. Dan mungkin sebaiknya sementara ini gunakan mobil lain atau pengemudi. Setelah polisi pergi,
Raden duduk di ruang kerjanya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Seseorang benar-benar mencoba untuk mencelakainya. Apakah ini terkait dengan proyek harapan? Atau mungkin ada motif lain? Pintu ruang kerja terbuka, dan Ratih masuk dengan wajah cemas. Aku baru mendengar dari Pak Hadi, ya Tuhan, Raden, ini mengerikan. Aku baik-baik saja, Ratih. Untungnya kita menemukannya sebelum terlambat. Apa Ayu tahu tentang ini? Belum, dan aku lebih suka dia tidak tahu. Ini akan membuatnya takut. Ratih duduk di depan Raden. Kau pikir ini terkait dengan proyek harapan? Kemungkinan besar. 3 minggu lalu seorang penghuni gedung, Hendro Santoso, mengancam akan melakukan apapun untuk menghentikan proyek ini. Tapi aku tidak menyangka apapun itu termasuk percobaan pembunuhan. Kau harus sangat berhati-hati sekarang, Ratih mengingatkan. Mungkin sebaiknya kau menunda proyek ini. Tidak, potong Raden tegas. Aku tidak akan mundur. Jika mereka berpikir bisa menakutiku dengan trik murahan seperti ini, mereka salah besar. Ratih menatapnya dengan campuran kagum dan khawatir. Kau benar-benar berubah, Raden. Dulu kau hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Sekarang kau rela mempertaruhkan nyawa untuk sebuah proyek sosial. Raden tersenyum tipis. Ayu yang mengubahku, dan kalian menunjukkan padaku apa yang benar-benar penting dalam hidup. Setelah mengganti dengan mobil lain, Raden berangkat ke kantor, kali ini dengan Pak Joko sebagai pengemudi dan seorang petugas keamanan yang dipekerjakan mendadak. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus bergulat dengan pertanyaan, siapa yang berani melakukan sabotase terhadapnya? Di kantor, Dian menyambutnya dengan wajah cemas. Pak Raden, saya baru mendengar dari Pak Joko. Apa Bapak baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Dian, hanya sedikit terkejut. Saya sudah meminta keamanan gedung untuk meningkatkan pengawasan, dan ada satu hal lagi yang perlu Bapak ketahui. Apa itu? Pagi ini teknisi IT menemukan perangkat aneh di bawah meja kerja Bapak, seperti alat penyadap. Raden terhenyak. Penyadap di kantorku sendiri? Dian mengangguk. Teknisi menduga alat itu sudah terpasang selama beberapa minggu. Semua percakapan di ruangan Bapak mungkin sudah direkam. Raden merasa seolah pukulan kedua baru saja mendarat. Bukan hanya ada yang mencoba mencelakainya, tapi juga memata-matainya. Situasinya jauh lebih serius dari yang ia kira. Apa kita sudah melaporkan ini ke polisi? Tanya Raden. Sudah, Pak. Inspektur Bayu mengatakan akan mengirim tim forensik digital untuk memeriksa. Baik, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Pastikan semua dokumen penting terkait proyek harapan disimpan dengan aman. Dan Dian, tolong hubungi firma keamanan siber terbaik. Aku ingin audit menyeluruh terhadap sistem IT kita. Baik, Pak. Raden memasuki ruang kerjanya yang kini terasa asing. Pikiran bahwa selama berminggu-minggu seseorang mungkin telah mendengarkan setiap percakapannya membuatnya merasa dilanggar privasinya. Ia duduk di kursinya, mencoba menenangkan diri. Teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Halo? Jawabnya dengan hati-hati. Pak Raden, suara di seberang terdengar disamarkan. Ini hanya peringatan. Hentikan proyek harapan sekarang juga. Atau insiden mobil tadi pagi hanya akan menjadi permulaan. Berikutnya, mungkin bukan Anda yang menjadi target. Darah Raden seketika membeku. Siapa ini? Apa maksudmu? Gadis kecil itu. Ayu kan namanya. Atau mungkin ibunya, Ratih. Mereka terlihat sangat bahagia di rumah baru mereka. Telepon ditutup, meninggalkan Raden dengan jantung berdebar keras. Ini bukan lagi ancaman terhadap dirinya, tapi terhadap Ayu dan Ratih. Terhadap keluarganya. Tangannya gemetar saat ia menekan nomor Ratih. Ratih, dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan biarkan Ayu sendirian. Pastikan ada petugas keamanan di dekat kalian setiap saat. Aku akan segera pulang dan menjelaskan semuanya. Setelah menutup telepon, Raden menghubungi Inspektur Bayu, melaporkan ancaman yang baru saja diterimanya. Inspektur berjanji akan mengirim beberapa personel untuk menjaga rumah Raden. Dengan tangan masih gemetar, Raden membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto ibunya yang sedang tersenyum. Ia menatap foto itu lama, mencari kekuatan. Apa yang harus kulakukan, Bu? Bisiknya. Aku ingin melakukan hal yang benar, tapi aku tidak bisa membahayakan Ayu dan Ratih.
Seolah menjawab pertanyaannya, pintu kantornya terbuka dan Ayu muncul dengan senyum cerahnya. Pak Darmo berdiri di belakangnya. "Paman, aku datang untuk melihat progres perpustakaan," serunya riang. Pak Darmo mengantarku karena ibu sedang membantu Bu Siti mengajar memasak di lantai 4. Raden segera menyembunyikan kecemasannya. "Ayu, aku tidak menyangka kau akan datang hari ini." "Maaf Pak Raden," kata Pak Darmo. "Nona Ayu sangat bersemangat dan Ibu Ratih mengizinkan selama ada yang mengawal." Raden mengangguk. "Tidak apa-apa Pak Darmo, terima kasih telah menjaganya." Setelah Pak Darmo keluar, Ayu menghampiri meja Raden. "Paman, kenapa wajahmu pucat? Apa kau sakit?" Raden mencoba tersenyum. "Tidak, aku hanya sedikit lelah. Banyak pekerjaan hari ini." Ayu menatapnya dengan mata yang terlalu bijak untuk usianya. "Paman berbohong. Ada sesuatu yang terjadi kan? Aku bisa merasakannya." Raden menghela napas. Betapa tajamnya intuisi anak ini. "Ayu, dengarkan. Ada beberapa orang yang tidak senang dengan proyek harapan. Mereka mencoba menakut-nakuti Paman." "Menakut-nakuti bagaimana?" tanya Ayu, matanya melebar. "Tidak penting detailnya. Yang penting, untuk sementara waktu kau dan ibumu harus sangat berhati-hati. Jangan pergi sendirian, selalu bersama orang dewasa yang kalian percaya." Ayu mengangguk serius. "Apakah orang-orang jahat itu mengancam akan menyakiti kita?" Raden terkejut dengan ketepatan dugaan Ayu. "Kenapa kau berpikir begitu?" "Karena itulah yang biasa terjadi di jalanan, Paman. Orang-orang kuat mengancam orang-orang lemah. Tapi kita tidak lemah, kan? Kita bisa melawan mereka." Kekuatan dan keberanian Ayu sekali lagi menginspirasi Raden. Gadis kecil ini, yang telah menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidupnya, tidak gentar menghadapi ancaman. "Kau benar, Ayu. Kita tidak lemah dan kita tidak akan mundur. Tapi kita juga harus pintar dan waspada, oke?" Ayu mengangguk mantap. "Oke, Paman. Aku akan menjaga ibu dan ibu akan menjagaku dan kita semua akan menjaga proyek harapan." Raden tersenyum kali ini dengan tulus. "Itulah gadisku yang pemberani." Malam itu, setelah memastikan rumah dijaga ketat oleh petugas keamanan, Raden mengumpulkan Ratih, Ayu, dan staf rumah tangga di ruang keluarga. Ia menjelaskan situasi yang mereka hadapi, tentang sabotase mobil, alat penyadap, dan ancaman telepon, tanpa menambah atau mengurangi. "Jadi mulai sekarang kita semua harus lebih waspada," kata Raden mengakhiri penjelasannya. "Tidak ada yang boleh keluar rumah tanpa pengawalan. Setiap tamu harus diperiksa dengan teliti, dan segala hal mencurigakan harus segera dilaporkan." Wajah-wajah cemas memenuhi ruangan, tapi tidak ada rasa takut. Justru ada tekad yang terpancar dari mata mereka semua. Tekad untuk bertahan, untuk melindungi apa yang mereka yakini benar. Malam semakin larut, tapi Raden tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta. Di suatu tempat di luar sana, seseorang sedang merencanakan untuk menghancurkannya. Menghancurkan proyek yang telah menjadi tujuan barunya. Menghancurkan keluarga yang baru saja ia temukan. Tapi Raden tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia akan melindungi Ayu dan Ratih dengan segala cara. Ia akan meneruskan proyek harapan apapun yang terjadi. Karena sekarang ia memiliki sesuatu yang lebih berharga untuk diperjuangkan daripada sekadar uang dan kekuasaan. Ia memiliki keluarga dan ia memiliki tujuan. 1 minggu setelah insiden sabotase mobil, suasana di rumah Raden mulai kembali normal, meski pengamanan tetap diperketat. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar cerah, menembus tirai jendela ruang makan tempat Raden, Ratih, dan Ayu menikmati sarapan bersama. "Hari ini lantai 3 dan 4 akan selesai direnovasi," kata Raden sambil mengoleskan selai ke rotinya. "Minggu depan kita bisa mulai menerima anak-anak untuk program pendidikan." "Benarkah?" Mata Ayu berbinar. "Aku sudah tidak sabar memperkenalkan teman-temanku pada perpustakaan baru." Ratih tersenyum melihat antusiasme putrinya. "Kita masih perlu menyusun jadwal dan kurikulum, Ayu. Tapi ya, sebentar lagi semuanya akan siap." Ponsel Raden berdering. Nama Dian, sekretarisnya, muncul di layar. "Ya Dian?" "Pak Raden, maaf mengganggu pagi-pagi. Tapi ada hal penting yang harus Bapak ketahui. Pak Gunawan baru saja menelepon. Ada surat dari Kementerian Sosial di meja Bapak." "Kementerian Sosial, ada apa?" tanya Raden heran. "Mereka mempertanyakan legalitas proyek harapan.
Menurut surat itu, fasilitas penampungan dan pendidikan anak jalanan harus mendapatkan izin khusus dari kementerian. Dan mereka mengancam akan mengirim tim inspeksi minggu depan. Raden mengernyitkan dahi. Aneh sekali. Kita sudah mengurus semua perizinan yang diperlukan. Pak Gunawan sendiri yang memastikannya. Itulah yang membingungkan, Pak. Pak Gunawan yakin semua izin sudah lengkap. Ada yang tidak beres. Aku akan segera ke kantor. Raden menutup telepon dan menatap Ratih dengan cemas. Ada masalah? Tanya Ratih. Sepertinya ada pihak yang mencoba menghambat proyek harapan melalui jalur birokrasi. Kementerian Sosial tiba-tiba mempertanyakan legalitas proyek kita. Bukankah semua izin sudah diurus? Tanya Ratih heran. Seharusnya begitu, Raden menghela napas. Tapi sepertinya seseorang memiliki koneksi di kementerian. Ayu, yang sejak tadi mendengarkan, angkat bicara. Mereka tidak akan bisa menghentikan kita, kan, Paman? Raden tersenyum menenangkan. Tentu tidak, Ayu. Ini hanya hambatan kecil. 1 jam kemudian, Raden sudah berada di kantornya bersama Pak Gunawan dan tim legal perusahaan. Mereka mempelajari surat dari Kementerian Sosial dengan seksama. Ini aneh, kata Bu Yanti, kepala tim legal. Surat ini mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku sejak 3 tahun lalu. Seolah-olah mereka sengaja mencari-cari alasan. Jadi kita tidak melanggar apapun? Tanya Raden. Sama sekali tidak, Pak. Semua izin kita lengkap dan sesuai regulasi terbaru. Tapi proses birokrasi tetap bisa menghambat kita jika mereka bersikeras. Pak Gunawan menambahkan, saya punya kenalan di Kementerian Sosial. Menurut beliau ada tekanan dari atas untuk menginvestigasi proyek kita. Bahkan ada rumor bahwa proyek harapan dianggap mencurigakan karena terlalu mendadak dan berskala besar. Mencurigakan? Raden tertawa pahit. Sejak kapan membantu anak jalanan dianggap mencurigakan? Sejak bantuan itu mengancam kepentingan pihak tertentu, jawab Bu Yanti bijak. Saya yakin ini bukan kebetulan, Pak Raden. Ada pihak yang sangat tidak ingin proyek ini berjalan. Raden mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, berpikir keras. Baiklah, siapkan jawaban resmi untuk Kementerian Sosial. Lampirkan semua izin dan dokumen legal yang kita miliki. Dan Bu Yanti, siapkan juga rencana darurat jika mereka tetap bersikeras menghambat kita. Rencana seperti apa, Pak? Tanya Bu Yanti. Jika birokrasi digunakan untuk melawan kita, maka kita akan melawan balik dengan cara yang sama, dengan hukum dan media. Siapkan gugatan jika diperlukan. Dan hubungi kontak kita di beberapa media besar. Jika mereka ingin bermain kotor, kita harus siap. Setelah pertemuan selesai, Raden mengunjungi lantai 3 dan 4 untuk melihat progres renovasi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pekerjaan hampir selesai. Ruang perpustakaan sudah lengkap dengan rak-rak buku dan meja baca. Ruang komputer diisi dengan 20 unit komputer baru. Ruang kelas dilengkapi dengan papan tulis modern dan meja kursi yang nyaman. Di lantai 4, dapur pelatihan sudah dilengkapi dengan peralatan masak profesional. Ruang pelatihan keterampilan diisi dengan mesin jahit, peralatan elektronik, dan berbagai perlengkapan lainnya. Semuanya didesain untuk memberikan keterampilan praktis yang bisa langsung digunakan untuk mencari nafkah. Saat Raden berjalan menyusuri koridor, ia melihat Ratih sedang memberikan arahan kepada beberapa pekerja yang memasang tirai. Di sampingnya, Bu Siti dengan antusias menjelaskan rencana program pelatihan kuliner. Bagaimana menurutmu? Tanya Raden menghampiri mereka. Luar biasa, Raden, jawab Ratih dengan senyum bangga. Aku tidak pernah membayangkan tempat seperti ini akan ada untuk anak-anak jalanan. Bu Siti sudah mendaftar 10 ibu-ibu untuk program pelatihan kuliner, tambah Ratih. Dan Pak Darmo membawa 5 pemuda untuk program teknisi elektronik. Itu kabar baik, Raden mengangguk puas. Bagaimana dengan daftar anak-anak untuk program pendidikan? Sudah ada 25 anak yang siap mulai minggu depan, jawab Bu Siti bersemangat. Termasuk Didi dan Rina yang sering Ayu ceritakan. Raden tersenyum. Meskipun ada ancaman dan hambatan, proyek ini terus bergerak maju. Orang-orang di sekitarnya, Ratih, Bu Siti, Pak Darmo, Pak Gunawan, dan yang lainnya, menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Di mana Ayu? Tanya Raden. Di perpustakaan menata buku-buku yang baru datang, jawab Ratih. Dia bahkan membuat sistem katalog sendiri. Raden mengangguk dan berjalan menuju perpustakaan.
Di sana ia menemukan Ayu dikelilingi tumpukan buku, serius menuliskan sesuatu di sebuah buku besar. "Apa yang sedang kau kerjakan, Ayu?" tanya Raden, duduk di sampingnya. "Aku membuat katalog buku, Paman," jawab Ayu tanpa mengalihkan pandangan dari pekerjaannya. "Aku mengelompokkannya berdasarkan topik dan tingkat kesulitan. Jadi, anak-anak bisa dengan mudah menemukan buku yang sesuai dengan kemampuan mereka." Raden mengamati pekerjaan Ayu dengan kagum. Sistem yang dirancang gadis 12 tahun ini cukup rumit, tapi masuk akal. Kombinasi antara sistem perpustakaan standar dan sesuatu yang ia rancang sendiri untuk memudahkan anak-anak jalanan yang mungkin belum terbiasa dengan buku. "Kau akan menjadi pustakawan yang hebat," puji Raden. Ayu mengangkat wajahnya tersenyum. "Bukan pustakawan, Paman. Aku tetap ingin jadi dokter, tapi aku ingin memastikan teman-temanku memiliki akses ke buku-buku yang tepat. Banyak dari mereka tidak bisa membaca dengan lancar. Kau memikirkan semuanya, ya? Aku hanya tahu apa yang mereka butuhkan, Paman, karena aku pernah seperti mereka." Kata-kata sederhana itu mengingatkan Raden betapa berharganya perspektif Ayu dalam proyek ini. Gadis ini memahami kebutuhan anak-anak jalanan jauh lebih baik daripada konsultan pendidikan termahal sekalipun. "Ayu," Raden memulai dengan hati-hati, "Paman ingin kau tahu bahwa meskipun ada banyak hambatan, proyek harapan akan tetap berjalan. Paman tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya." Ayu menatap Raden dengan mata serius. "Paman, aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa orang-orang kaya seperti Pak Hendro tidak suka pada kami? Apa yang kami lakukan pada mereka?" Raden terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan mendalam ini. "Mereka takut, Ayu." "Takut? Pada anak-anak jalanan? Bukan pada kalian secara fisik, tapi pada apa yang kalian representasikan. Orang-orang seperti Pak Hendro telah membangun dunia yang nyaman untuk diri mereka sendiri. Dunia di mana mereka bisa berpura-pura bahwa kemiskinan dan penderitaan tidak ada. Keberadaan kalian mengingatkan mereka bahwa dunia yang mereka bangun itu adalah ilusi." Ayu mengangguk perlahan, mencoba memahami. "Jadi mereka ingin kami tetap tidak terlihat?" "Tepat sekali, dan proyek harapan membuat kalian terlihat. Bahkan lebih dari itu, proyek ini memberikan kalian suara, memberikan kalian kesempatan, memberikan kalian masa depan, dan itu mengganggu status quo yang selama ini mereka nikmati." "Tapi bukankah membantu anak-anak jalanan adalah hal baik? Bukankah itu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang?" Raden tersenyum sedih. "Logik kamu benar, Ayu. Tapi sayangnya tidak semua orang berpikir seperti itu. Beberapa orang lebih memilih keuntungan jangka pendek daripada kebaikan jangka panjang." Percakapan mereka terhenti ketika Pak Gunawan muncul di pintu perpustakaan dengan wajah cemas. "Pak Raden, maaf mengganggu, tapi ada masalah baru." "Ada apa lagi, Pak Gunawan?" Bapak Hendro dan beberapa penghuni gedung mengadakan konferensi pers dadakan di lobi. Mereka membuat tuduhan serius tentang proyek harapan dan tentang Bapak secara pribadi. "Tuduhan apa?" tanya Raden bangkit dari duduknya. "Mereka mengatakan bahwa proyek harapan hanyalah kedok untuk pencucian uang dan penggelapan dana perusahaan. Mereka juga menyinggung tentang hubungan pribadi Bapak dengan Ibu Rati dan Ayu." Raden merasakan amarah menggelegak dalam dadanya. "Mereka menyerang keluargaku sekarang?" "Beberapa wartawan sudah mulai berkumpul di lobi, Pak. Mereka mencari konfirmasi." "Ayu tetaplah di sini," kata Raden tegas. "Pak Gunawan, tolong pastikan Ayu aman. Aku akan menangani ini." "Tapi Paman," Ayu mulai protes. "Tidak ada tapi, Ayu. Ini urusan orang dewasa. Aku akan kembali secepatnya." Raden bergegas menuju lobi, diikuti Pak Gunawan. Di sana, seperti yang diberitahukan, Hendro Santoso sedang berbicara di depan belasan wartawan. Di sampingnya berdiri beberapa penghuni gedung lainnya, termasuk Caroline dari bank asing. "Dan kami memiliki bukti bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari renovasi yang dilakukan," Hendro sedang berkata. "Pertanyaannya adalah, kemana sisa uangnya pergi?" Raden melangkah maju dengan tenang. "Mungkin aku bisa menjawab pertanyaan itu, Pak Hendro." Semua mata tertuju padanya. Beberapa wartawan langsung mengarahkan kamera dan mikrofon ke arahnya. "Pak Raden,
Seru salah seorang wartawan. Apa tanggapan Bapak tentang tuduhan penggelapan dana melalui proyek Harapan? Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, jawab Raden tenang. Semua dana proyek Harapan tercatat dengan transparan dan dapat diaudit kapan saja. Jika Pak Hendro memiliki bukti konkret tentang adanya penyimpangan, saya mengundangnya untuk melaporkannya ke pihak berwajib, bukan membuat tuduhan tanpa bukti di depan media. Hendro tersenyum sinis. Bagaimana dengan hubungan pribadi Anda dengan Ratih dan anaknya? Bukankah mencurigakan bahwa tiba-tiba Anda membawa mereka tinggal di rumah Anda dan memberi mereka posisi penting dalam proyek ini? Pertanyaan itu membuat Raden terdiam sejenak. Haruskah ia mengungkapkan kebenaran di sini, bahwa Ayu adalah putri kandungnya? Tapi itu akan membuat Ayu mengetahui kebenaran dari media, bukan darinya secara langsung. Ibu Ratih adalah seorang profesional dengan pengalaman yang relevan, jawab Raden akhirnya. Dan keputusan saya untuk membantu mereka adalah urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan legalitas atau integritas proyek Harapan. Benarkah? Hendro menekan. Sumber kami mengatakan bahwa anak itu Ayu mungkin adalah putri kandung Anda yang selama ini disembunyikan. Apakah proyek ini hanya cara Anda untuk menebus rasa bersalah? Raden merasakan darahnya mendidih. Bagaimana Hendro bisa mengetahui informasi itu? Apakah penyadap di kantornya telah mengungkapkan percakapan pribadinya dengan Ratih? Aku tidak akan menanggapi gosip tidak berdasar yang menyangkut anak di bawah umur, jawab Raden dengan suara dingin. Tapi aku akan mengatakan ini, proyek Harapan bukan tentang aku. Ini tentang memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang selama ini terabaikan oleh masyarakat. Jika kalian ingin mencari skandal, carilah di tempat lain. Tapi Pak Raden, seorang wartawan lain menyela. Bagaimana dengan surat dari Kementerian Sosial yang mempertanyakan legalitas proyek ini? Benarkah bahwa izin-izin yang diperlukan belum lengkap? Semua izin yang diperlukan sudah kami dapatkan sesuai dengan regulasi terbaru, jawab Raden. Jika ada pertanyaan dari Kementerian Sosial, kami siap memberikan klarifikasi. Tapi sekali lagi, itu adalah proses administratif normal, bukan indikasi adanya pelanggaran. Konferensi pers dadakan itu berlanjut selama hampir 1 jam. Raden menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan tegas, meskipun beberapa pertanyaan jelas diarahkan untuk menjebaknya. Di akhir konferensi, ia bahkan mengundang wartawan untuk melihat langsung fasilitas proyek Harapan di lantai 3 dan 4. Silakan lihat sendiri apa yang kami bangun, tantangnya. Bicara dengan orang-orang yang terlibat. Jika kalian masih menemukan sesuatu yang mencurigakan setelah itu, aku siap menghadapinya. Tawaran itu berhasil menarik perhatian wartawan. Sebagian besar dari mereka setuju untuk mengikuti tur fasilitas yang dipimpin oleh Pak Gunawan, sementara Raden kembali ke ruang kerjanya untuk menenangkan diri. Di ruang kerjanya, Raden menemukan Ratih sedang menunggu dengan wajah cemas. Aku melihat konferensi pers itu di televisi, kata Ratih segera. Mereka menyebutkan namaku dan Ayu. Aku tahu, Raden menghela napas berat. Mereka bahkan menyinggung kemungkinan Ayu adalah putriku. Bagaimana mereka bisa tahu? Entahlah. Tapi aku curiga ini ada hubungannya dengan penyadap yang ditemukan di kantorku. Ratih duduk dengan wajah pucat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Ayu mendengarnya? Kita harus memberitahunya, Ratih. Lebih baik dia mendengar kebenaran dari kita daripada dari orang lain. Kau benar, Ratih mengangguk sedih. Mungkin ini memang saatnya. Sore itu, setelah wartawan meninggalkan gedung, Raden dan Ratih mencari Ayu. Mereka menemukannya di ruang komputer lantai 3, sedang mengajari seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun cara menggunakan komputer. Ayu, panggil Ratih lembut. Bisakah kita bicara sebentar? Ayu mendongak tersenyum. Tentu, Bu. Didi, kau lanjutkan sendiri dulu ya. Ingat langkah-langkahnya seperti yang kuajarkan tadi. Anak laki-laki bernama Didi mengangguk bersemangat. Tenang saja, Kak Ayu, aku sudah mengerti. Ayu mengikuti Raden dan Ratih ke ruangan kecil yang sudah disiapkan sebagai ruang konseling. Mereka duduk berhadapan, Ayu menatap keduanya dengan penasaran. Ada apa, Bu, Paman? Ratih menarik napas dalam-dalam, mencari kekuatan. Ayu, sayang, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Sesuatu tentang dirimu dan Paman Raden. Tentang apa? Tanya Ayu, mulai merasa was-was melihat keseriusan di wajah ibunya.
Tentang ayahmu, kata Ratih akhirnya. Ayahku? Ayu mengerutkan dahi. Bukankah ibu bilang ayahku pergi saat aku masih bayi? Itu, Ratih melirik Raden sekilas. Itu tidak sepenuhnya benar, sayang. Ayu menatap ibunya, lalu Raden, lalu kembali ke ibunya. Perlahan-lahan pemahaman mulai muncul di matanya. Apakah Paman Raden adalah ayahku? Keheningan yang menyusul seolah mengonfirmasi dugaannya. Wajah Ayu berubah pucat, matanya melebar. Ya, Ayu, jawab Raden akhirnya, suaranya lembut. Aku adalah ayah kandungmu. Ayu duduk kaku, tampak kesulitan memproses informasi ini. Tapi, bagaimana mungkin? Kenapa ibu tidak pernah cerita? Dan kenapa Paman, maksudku ayah, tidak pernah mencari kita? Itu kesalahanku, Ayu, Raden mengakui. Aku tidak tahu tentang keberadaanmu sampai kau menyelamatkan nyawaku di gedung itu. Tidak tahu? Ayu menatap tak percaya. Bagaimana mungkin ayah tidak tahu punya anak? Ratih menggenggam tangan Ayu. Itu keputusanku untuk tidak memberitahu Pak Raden, sayang. Saat itu, situasinya sangat rumit. Rumit bagaimana? Tuntut Ayu, air mata mulai menggenang di matanya. Apa maksudnya rumit? Apa aku anak yang tidak diinginkan? Tidak, sayang, tidak. Ratih memeluk Ayu erat. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Tidak pernah sedetik pun aku menyesal memilikimu. Tapi kenapa kita hidup di jalanan? Kenapa kita harus menderita selama bertahun-tahun? Sementara dia, Ayu menunjuk Raden, hidup dalam kemewahan. Apa dia tidak peduli pada kita? Raden merasa hatinya hancur melihat kemarahan dan kebingungan di mata putrinya. Ayu, aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa menebus kesalahanku padamu dan ibumu. Tapi aku berjanji, mulai sekarang, aku akan menjadi ayah yang baik untukmu. Aku akan melakukan apapun untuk membahagiakan kalian. Apakah proyek harapan ini, apakah ini hanya karena aku? Tanya Ayu, suaranya bergetar. Apakah ayah melakukan semua ini hanya karena merasa bersalah padaku? Raden terdiam sejenak. Awalnya, mungkin begitu. Tapi kemudian menjadi lebih dari itu. Kau membuka mataku, Ayu. Kau membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Proyek ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang semua anak yang sepertimu, yang layak mendapatkan kesempatan lebih baik. Ayu menatap Raden lama, seolah mencari kebenaran di matanya. Kemudian, tanpa peringatan, ia berdiri dan berlari keluar ruangan. Ayu! Ratih hendak mengejarnya, tapi Raden menahannya. Biarkan dia sendiri dulu, Ratih. Dia butuh waktu untuk mencerna semua ini. Ratih mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Aku selalu takut hari ini akan datang. Takut dia akan membenciku karena menyembunyikan kebenaran. Dia tidak akan membencimu, Raden meyakinkan. Dia mungkin marah dan bingung sekarang, tapi dia akan mengerti. Dia gadis yang pintar dan pengertian. Mereka tidak melihat Ayu lagi sampai malam tiba. Setelah mencari ke seluruh gedung, mereka akhirnya menemukannya di atap, duduk sendirian menatap lampu-lampu kota Jakarta. Raden mendekatinya perlahan. Boleh ayah duduk di sini? Ayu tidak menjawab, tapi juga tidak menolak. Raden duduk di sampingnya, menjaga jarak. Kota ini indah dilihat dari atas, kata Raden setelah beberapa saat. Tapi dari bawah ceritanya berbeda. Ayah baru menyadarinya sekarang. Kenapa ayah tidak pernah mencari tahu tentangku? Tanya Ayu tiba-tiba, masih menatap kota. Apakah ayah benar-benar tidak peduli? Raden menghela napas panjang. Ayah tidak punya alasan yang baik, Ayu. Ayah egois dan hanya peduli pada karir dan kekayaan. Ayah bahkan tidak ingat malam ketika kau diciptakan. Malam itu tidak berarti untuk ayah. Saat itu tidak. Tapi sekarang, itu adalah malam terpenting dalam hidup ayah. Karena malam itu membawa dirimu ke dunia ini. Ayu akhirnya menoleh ke arah Raden. Apakah ayah benar-benar ingin menjadi ayahku sekarang? Atau hanya karena aku menyelamatkan nyawa ayah? Ayah ingin menjadi ayahmu karena kau adalah Ayu, jawab Raden tulus. Karena kau adalah gadis pemberani dan cerdas yang membuat ayah bangga. Karena kau membuat ayah ingin menjadi orang yang lebih baik. Air mata mulai mengalir di pipi Ayu. Aku selalu membayangkan seperti apa ayahku. Dalam imajinasiku dia adalah pahlawan yang suatu hari akan datang menyelamatkan aku dan ibu. Tapi kenyataannya kaulah yang menyelamatkan ayah. Raden tersenyum sedih.
dan ayah berjanji akan menghabiskan sisa hidup ayah untuk layak menjadi ayahmu. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran, Ayu tersenyum kecil. Aku belum bisa memanggilmu ayah sekarang. Bisakah kita pelan-pelan saja? Tentu, Ayu. Kita akan melakukannya sesuai kecepatanmu. Mereka duduk dalam keheningan nyaman selama beberapa saat, menatap kota Jakarta yang berkilauan dalam kegelapan malam. Proyek Harapan, Ayu memulai. Orang-orang itu, Pak Hendro dan yang lainnya, mereka mencoba menghentikannya, kan? Ya, dan mereka akan terus mencoba. Tapi kita tidak akan menyerah, kan? Raden menatap putrinya dengan bangga. Bahkan di tengah guncangan pribadi ini, pikirannya tetap tertuju pada proyek Harapan dan anak-anak yang akan dibantu. Tidak, Ayu. Kita tidak akan pernah menyerah. Ayu mengangguk puas. Bagus. Karena aku punya banyak ide untuk program-program tambahan dan aku ingin membantu merekrut lebih banyak guru sukarelawan. Raden tertawa kecil. Kau tidak pernah berhenti memikirkan orang lain ya? Ibu selalu mengajarkan untuk berbagi berkat, jawab Ayu sederhana. Dan sekarang kita memiliki begitu banyak berkat untuk dibagikan. Raden merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Putrinya ini, meskipun hidup dalam kesulitan selama bertahun-tahun, memiliki hati yang lebih besar dan lebih mulia daripada dirinya yang hidup dalam kemewahan. Kau benar, Ayu, dan kita akan membagikannya bersama-sama. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Ayu memeluk ibunya erat, meyakinkannya bahwa ia tidak marah. Ia memahami keputusan ibunya untuk melindunginya, dan ia tetap mencintai ibunya sama seperti sebelumnya. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, Ayu memeluk Raden sebelum tidur. Bukan pelukan penuh kasih seorang anak pada ayahnya, tapi setidaknya itu adalah awal. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah di lantai atas hotel berbintang 5, Hendro Santoso duduk bersama beberapa orang berpenampilan rapi. Di antara mereka, seorang pria paruh baya dengan wajah keras tampak paling menonjol, Bram Wijaya, sepupu Raden dan anggota Dewan Komisaris Nusantara Group. Konferensi pers tidak berhasil menggoyahkannya, kata Hendro frustrasi. Dia terlalu licin, dan wartawan mulai berpihak padanya setelah melihat fasilitas itu. Jangan khawatir, jawab Bram tenang. Itu hanya langkah pembuka. Langkah selanjutnya akan lebih keras. Apa rencananya? Tanya Hendro penasaran. Bram tersenyum dingin. Kita akan membuatnya kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri. Aku sudah menghubungi beberapa pemegang saham utama. Mereka setuju untuk mengadakan rapat luar biasa minggu depan. Agenda utama, pemecatan Raden Wibowo sebagai CEO. Apakah itu mungkin? Bukankah dia pemegang saham terbesar? Terbesar, ya, tapi tidak mayoritas. Dengan koalisi yang sudah kubangun, kami memiliki suara cukup untuk memecatnya. Terutama jika kami bisa membuktikan bahwa keputusannya tentang proyek Harapan membahayakan nilai perusahaan. Dan setelah dia dipecat, proyek Harapan akan dihentikan, tentu saja, dan gedung itu akan kembali menjadi properti eksklusif, seperti seharusnya. Ruangan itu dipenuhi tawa puas, tanpa menyadari bahwa badai besar akan segera menghantam mereka semua. Pagi yang cerah menyinari gedung Mutiara Nusantara. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi hari peresmian proyek Harapan. Puluhan anak jalanan telah berkumpul di lobi gedung. Mata mereka berbinar penuh harapan. Namun Raden Wibowo Sugiharto berdiri di ruang kerjanya dengan wajah tegang, telepon genggam menempel di telinganya. Apa maksudmu dengan rapat pemegang saham luar biasa? Tanyanya dengan suara tertahan. Aku tidak pernah menyetujui ini. Di seberang telepon, Dian menjelaskan dengan cemas. Pak, saya baru mendapat informasi ini pagi ini. Bapak Bram Wijaya telah mengumpulkan dukungan dari pemegang saham lainnya. Agenda rapat adalah pemecatan Bapak sebagai CEO. Raden menghela napas panjang. Jadi ini rencana mereka selanjutnya. Menyerangnya bukan lagi dari luar, tapi dari dalam. Menghancurkan kendalinya atas perusahaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Kapan rapatnya? Siang ini, Pak, pukul 2. 2 jam dari sekarang? Mereka sengaja memberitahu mendadak agar aku tidak punya waktu mempersiapkan diri. Sepertinya begitu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Raden menatap keluar jendela, ke arah anak-anak yang berkumpul di bawah.
Ayu berada di antara mereka tertawa sambil membantu seorang anak kecil mengenakan seragam baru. Ratih berdiri tak jauh dari sana, mengobrol dengan Bu Siti dan beberapa ibu lainnya. Dian, hubungi tim legal kita. Aku ingin mereka hadir di rapat itu. Dan cari tahu siapa saja pemegang saham yang berpotensi masih bisa dipengaruhi. Kita punya waktu 2 jam untuk mengubah beberapa pikiran. Baik, Pak. Dan bagaimana dengan peresmian proyek harapan? Raden terdiam sejenak. Tetap lanjutkan. Aku tidak akan membiarkan politik perusahaan menghalangi hari penting anak-anak itu. Setelah menutup telepon, Raden menarik napas dalam-dalam. Selama 30 tahun karirnya sebagai pengusaha, ia telah menghadapi berbagai krisis dan pertempuran korporasi. Tapi tidak pernah ia merasa seterpojok ini. Dan anehnya, tidak pernah ia merasa setenang ini dalam menghadapi krisis. Pintu ruang kerjanya terbuka, dan Ayu masuk dengan senyum cerah. Paman, semuanya sudah siap di bawah. Anak-anak sangat bersemangat. Raden tersenyum, menyembunyikan kekhawatirannya. Bagus sekali, Ayu. Aku akan segera turun. Ayu menatapnya dengan seksama. Ada masalah ya? Wajah paman terlihat khawatir. Tidak ada yang perlu kau cemaskan, jawab Raden, mengusap lembut rambut Ayu. Hanya masalah bisnis biasa. Apakah ada hubungannya dengan orang-orang yang mencoba menghentikan proyek kita? Raden terkejut dengan ketajaman intuisi putrinya. Iya, tapi jangan khawatir. Paman, maksudku, ayah akan menanganinya. Mata Ayu melebar. Ini pertama kalinya Raden menyebut dirinya ayah secara langsung pada Ayu sejak pengakuannya beberapa hari lalu. Dan lebih mengejutkan lagi, Ayu tidak mengoreksinya. Ayah akan menang, kan? Tanya Ayu, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Raden merasakan kehangatan menyebar di dadanya mendengar Ayu memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Tentu, Ayu, kita akan menang. 1 jam kemudian proyek harapan diresmikan dengan sederhana tapi penuh makna. Raden memotong pita di pintu masuk lantai 3, dikelilingi puluhan anak dengan wajah berseri-seri. Beberapa wartawan hadir meliput, termasuk jurnalis dari media nasional yang tertarik dengan kisah unik di balik proyek ini. Hari ini, Raden memulai pidatonya. Kita menyaksikan bukan hanya peresmian sebuah fasilitas, tapi kelahiran sebuah harapan. Harapan bahwa tidak ada anak di Jakarta ini yang harus tidur kelaparan dan tanpa pendidikan. Harapan bahwa kita sebagai masyarakat bisa melakukan lebih dari sekadar mengasihani mereka yang kurang beruntung. Kita bisa memberdayakan mereka. Tepuk tangan riuh menggema di ruangan. Anak-anak, para sukarelawan, bahkan beberapa penghuni gedung yang awalnya skeptis, kini tersenyum terharu. Proyek ini bukanlah milik saya atau Nusantara Group, lanjut Raden. Ini milik kita semua, terutama ini milik anak-anak ini, masa depan kita. Setelah peresmian, Raden menyempatkan diri berkeliling fasilitas, berbincang dengan anak-anak dan para sukarelawan. Ketika Dian menghampirinya mengingatkan bahwa rapat pemegang saham akan dimulai dalam 30 menit, Raden mengangguk singkat. Aku akan segera ke sana. Ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Raden mencari Ratih dan Ayu, menemukan mereka di dapur pelatihan lantai 4. Bisakah kita bicara sebentar? Di ruang kerjaku. Di ruang kerjanya, Raden menjelaskan situasi yang ia hadapi, tentang rapat pemegang saham dan kemungkinan ia akan dipecat sebagai CEO. Tapi bagaimana dengan proyek harapan? Tanya Ayu cemas. Jika ayah bukan CEO lagi, apakah mereka akan menghentikannya? Itulah yang mereka rencanakan, jawab Raden jujur. Tapi aku punya rencana, dan untuk itu aku membutuhkan bantuan kalian. Raden menjelaskan idenya. Ratih dan Ayu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Di akhir penjelasan, keduanya setuju untuk membantu. Kau yakin ini akan berhasil? Tanya Ratih. Tidak. Raden tersenyum tipis. Tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan proyek ini. Tepat pukul 2 siang, Raden memasuki ruang rapat utama di lantai 20. Seluruh pemegang saham utama sudah hadir, termasuk Bram Wijaya yang duduk dengan wajah puas di ujung meja. Di sampingnya Hendro Santoso tersenyum sinis. Ah Raden, senang kau bisa hadir, kata Bram dengan nada mengejek. Kami baru saja membahas masa depan Nusantara Group tanpamu sebagai CEO. Sebelum kalian melanjutkan, Raden berbicara tenang. Aku ingin memperkenalkan beberapa orang. Pintu ruang rapat terbuka dan masuklah Ratih, Ayu,
dan belasan anak jalanan yang tadi hadir di peresmian. Di belakang mereka beberapa wartawan dengan kamera menyala ikut masuk. "Apa-apaan ini?" Bram berdiri marah. "Ini rapat tertutup. Keluarkan mereka semua." "Mereka adalah bagian dari presentasiku," jawab Raden tenang. "Aku pikir sebelum kalian memutuskan untuk memecatku, kalian perlu mendengar langsung dari orang-orang yang terpengaruh oleh keputusan itu." Bram duduk kembali dengan wajah merah padam. Para pemegang saham lainnya tampak tertarik. Beberapa bahkan tersenyum melihat anak-anak yang masuk dengan tertib. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya," Raden memulai. "Kalian diundang ke rapat ini dengan satu agenda. Memecatku karena proyek harapan dianggap merugikan perusahaan. Tapi sebelum kalian memberikan suara, izinkan aku menunjukkan apa sebenarnya proyek harapan itu." Raden mengangguk pada Ayu yang melangkah maju dengan percaya diri. "Nama saya Ayu Sekar. 3 minggu lalu, saya adalah anak jalanan yang tidur di taman seberang gedung ini. Hari ini saya berdiri di sini sebagai calon dokter masa depan. Apa yang mengubah hidup saya? Proyek harapan." Satu persatu anak-anak maju dan bercerita tentang mimpi mereka, tentang perubahan hidup mereka, tentang harapan yang kini mereka miliki. Mata beberapa pemegang saham mulai berkaca-kaca. Bahkan Hendro Santoso terlihat gelisah di kursinya. Kemudian Raden mengeluarkan sebuah map dan memberikannya pada setiap pemegang saham. "Ini adalah laporan keuangan dan proyeksi dampak proyek harapan terhadap nilai perusahaan kita." Para pemegang saham membuka map tersebut, mengernyitkan dahi membaca angka-angka di dalamnya. "Seperti yang kalian lihat," lanjut Raden, "inisiatif ini bukan hanya memberikan dampak sosial positif, tapi juga berpotensi meningkatkan nilai saham kita dalam jangka panjang. Citra perusahaan kita telah meningkat drastis dalam 3 minggu terakhir. Beberapa investor internasional bahkan tertarik berinvestasi khusus karena inisiatif sosial ini." "Omong kosong," seru Bram. "Ini hanya trik untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kau telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi." "Kepentingan pribadi?" Raden mengangkat alisnya. "Apa maksudmu, Bram?" "Kau tahu persis maksudku. Gadis itu," Bram menunjuk Ayu, "adalah putri kandungmu yang selama ini kau sembunyikan. Kau membangun proyek ini hanya untuk menebus rasa bersalahmu." Ruangan menjadi hening. Para pemegang saham menatap Raden dengan terkejut. Wartawan mulai berbisik-bisik, kamera mereka tetap menyala. "Ya," jawab Raden tenang. "Ayu adalah putriku, dan ya aku memang merasa bersalah karena tidak hadir dalam hidupnya selama 12 tahun. Tapi proyek harapan bukan hanya tentang Ayu dan aku. Ini tentang puluhan, nantinya ratusan, anak-anak yang layak mendapatkan kesempatan kedua." "Kau mengakuinya," Bram tersenyum puas. "Kau menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini alasan cukup untuk memecatmu." "Tunggu sebentar," seorang pemegang saham wanita angkat bicara. "Jika memang proyek ini menguntungkan perusahaan seperti yang ditunjukkan dalam laporan ini, bukankah tidak masalah apa motivasi awalnya?" "Betul," tambah pemegang saham lainnya. "Lagi pula, bukankah kita semua setuju bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang penting? Proyek ini memberi kita nilai tambah di mata publik dan investor." Bram menatap dengan tidak percaya saat satu persatu pemegang saham mulai menunjukkan dukungan pada Raden dan proyek harapan. Wajahnya semakin merah padam. "Kalian tidak mengerti," teriaknya frustrasi. "Ini bukan tentang tanggung jawab sosial. Ini tentang Raden yang telah mengkhianati prinsip-prinsip perusahaan kita. Dia bahkan mengancam akan membeli sahamku dengan harga premium jika aku tidak setuju dengannya." "Karena kau mencoba menghentikan proyek yang penting bagi banyak orang," jawab Raden tenang. "Dan omong-omong tentang pengkhianatan, bagaimana dengan sabotase mobilku? Atau alat penyadap di kantorku? Atau ancaman terhadap keluargaku?" Bram terdiam, wajahnya pucat. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Raden mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya pada pimpinan rapat. "Ini hasil penyelidikan kepolisian. Mereka menemukan bukti yang menghubungkan Bram Wijaya dengan percobaan sabotase mobilku dan pemasangan alat penyadap. Dia bahkan menyewa seseorang untuk mengancamku melalui telepon." Ruangan dipenuhi seruan terkejut. Beberapa pemegang saham langsung menjauh dari Bram, seolah ia membawa penyakit menular. "Ini fitnah," teriak Bram, bangkit dari kursinya.
Aku akan menuntutmu. Silakan, Raden tersenyum tenang. Aku siap menghadapinya di pengadilan. Tapi saat ini, kita punya rapat yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau kita langsung ke pemungutan suara? Hasil pemungutan suara adalah kemenangan telak bagi Raden. Bukan hanya ia tetap dipertahankan sebagai CEO, tapi rapat juga secara resmi menyetujui Proyek Harapan sebagai program unggulan Nusantara Group dengan alokasi dana yang lebih besar. Bram Wijaya meninggalkan ruangan dengan wajah kalah, diikuti Hendro Santoso yang tampak sama frustrasinya. Beberapa polisi sudah menunggu di luar untuk membawa Bram ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat wartawan dan pemegang saham mulai bubar, Ratih menghampiri Raden dengan senyum bangga. Kau berhasil. Kita berhasil, koreksi Raden, merangkul Ratih dan Ayu. Ini kemenangan kita bersama. Jadi proyek harapan akan terus berjalan? Tanya Ayu, matanya berbinar. Tidak hanya berjalan tapi juga akan berkembang, jawab Raden. Kita akan membuka fasilitas serupa di gedung-gedung lain, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Malam itu, Raden, Ratih dan Ayu merayakan kemenangan mereka dengan makan malam sederhana di rumah. Tidak ada kemewahan, hanya kebersamaan dan kebahagiaan sederhana yang selama ini tidak pernah Raden rasakan. Ayah, panggil Ayu saat mereka selesai makan. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa itu, Ayu? Kenapa dulu ayah begitu berbeda? Kenapa ayah tidak peduli pada orang-orang seperti kami? Raden terdiam sejenak, mencari jawaban yang tepat. Karena ayah tersesat, Ayu. Ayah terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Uang, kekuasaan, status. Ayah lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang utuh. Dan sekarang ayah menemukan kembali kemanusiaan ayah. Berkat kau, berkat ibumu, dan berkat semua anak yang telah ayah temui melalui proyek harapan. Ayu tersenyum puas. Aku senang ayah berubah. Dan aku senang kita sekarang adalah keluarga. Keluarga, ulang Raden, merasakan kehangatan kata itu. Selama bertahun-tahun ia hidup sendirian di rumah besar ini, dikelilingi kemewahan tapi hampa dari kasih sayang. Sekarang, rumah ini akhirnya terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Saat Ayu tertidur, Raden dan Ratih duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang bertabur bintang. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Ratih. Memperluas proyek harapan, tentu saja. Tapi lebih dari itu, Raden meraih tangan Ratih lembut. Aku ingin kita memulai lagi, Ratih, sebagai keluarga yang utuh. Ratih tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku pikir itu ide yang bagus. Esok harinya, di Gedung Mutiara Nusantara, puluhan anak dengan wajah berseri-seri mulai mengikuti pelajaran pertama mereka di fasilitas baru. Di antara mereka, Ayu berdiri dengan bangga sebagai asisten pengajar. Di pintu masuk, Raden dan Ratih mengamati dengan senyum bahagia. Pengusaha yang dulu dingin dan terobsesi dengan kekayaan itu, kini telah menemukan harta yang jauh lebih berharga, keluarga, tujuan hidup, dan kemampuan untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Bukan lift yang jatuh yang mengubah hidup Raden Wibowo Sugiharto, melainkan seorang gadis kecil pemberani yang berani menghalangi jalannya, yang berani menunjukkan padanya apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih.